peninjauannya peninjauan tanah datar, bukan peninjauan Sulaiya ya, peninjauan tanah datar. Kecamatan Peninjauan tanah. Sepulukoto, Dakik Iya, Padang iya. Panjang, Dakik Padang Panjang. Oh, jadi peninjauan itu ada dua, Mas ya? Iya, malah lebih di peninjau dulu peninjauan. Kalau salah Oh, buat sampai peninjauan di Sumatera Barat. Di peninjau ada, di Sulaiya ada, di Sepulukoto ada. oh iya. Ya, ya. Jadi peninjau yang di Padang Panjang tuh nagari peninjauan gitu, Bu ya? Iya, Nagari Peninjauan Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar. Hmm. Tapi yang ada danaunya di Maninjau, Prof. Oh iya, iya, betul. Betul. Ada danaunya meninjau. Nah, tetap terkait dengan tinjau. Oh. Betul. Iya. Sejarahnya Sebelumnya. tinjau. Iya, iya, iya. Bapak Ketum, dah 829, 30. Ya kalau gitu kita mulai aja. Oke, sepakat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum BP2 DIM, Bapak Profesor Dr. Masri Mansur. Yang kami hormati Bapak Sekjen BP2 DIM yang sekaligus ketua dari kegiatan webinar kita pada hari ini. Ya, Bu. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Bapak Ibu alim ulama dan tokoh adat, Bapak Ibu akademisi dan cadik pandai, Undo Kandoang, Limpape Rumanan Gadang, diaspora Minangkabau dalam dan luar negeri, ormas di Sumatera Barat dan internasional, pelajar, mahasiswa dan pemuda, lembaga pendidikan dan pengajar di pondok pesantren, masyarakat umum, media cetak dan elektronik, TVRI Padang dan RRI Padang, dan segenap pengurus BP2 DIM di pusat dan di ranah, serta hadirin hadirat yang tidak disebutkan satu persatu. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua dalam berbagai profesi, jabatan, kepengurusan, baik di BP2 DIM, MUI, alim ulama, dan seluruh unsur yang terkait dengan Provinsi Sumatera Barat dan BP2 DIM sendiri telah bersama-sama di virtual Zoom dalam rangka mengikuti webinar internasional ketiga BP2 DIM. Berharap kita semua Bapak dan Ibu hadirin yang budiman dalam keadaan sehat walafiat.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu menjadi kehidupan yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, sehingga hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya, Profesor Dr. Hermi Syukur, MPD Cons, selaku pembawa acara memandu jalannya kegiatan webinar internasional ketiga BP2DIM pada hari ini. Nah, untuk memulai kegiatan ini sebelumnya, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah direncanakan oleh seluruh panitia dalam kegiatan ini. Untuk itu, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita mintakan kepada Ketua Umum BP2DIM untuk menyampaikan kata sambutan, dan mari kita simak bersama. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Masri Mansur untuk menyampaikan sambutan. Dipersilakan. So kita tidak kosan membaca. Prof, bisa Prof? Oh, ya, ketika saya mau bicara dibuka, Pak, bisa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain, amma ba'du. Yang hamba hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhidi sebagai Recording in Ketua progress. DPRD Sumbar, yang hamba hormati Bapak Profesor Dr. Fauzi Bahar sebagai Ketua Elkam Sumbar, yang hamba hormati Bapak Dr. Elva Henry Muklis sebagai Ketua Dai Rantau Minang, yang hamba hormati Bapak Ketua MUI Sumbar, Buya Dr. Zulkarnain, yang hamba hormati Bapak Dr. Surya Suryadi, Diaspora Minang dari Universitas Leiden, Belanda, yang hamba hormati praktisi kesehatan spesialis penyakit dalam Dr. Armen Ahmad, SPD, KPTI, yang juga merupakan Ananda, karena jalannya anak dari Ambo. Dan yang hamba hormati Bapak Ibu alim ulama, Cadik Pandai, Nenek Mama, Bundo Kandung, mahasiswa, pemuda Paganagari, hadirin hadirat yang tidak bisa Ambo sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat Ambo. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi kini kok kita bisa melaksanakan webinar ketiga dari BP2DIM. Jadi ambo maaf ambo campur-campur bahasa supaya lebih akrab kita.
Jadi sakare bahasa awak, sakare bahasa Indonesia. Kalau bahasa peninggalan tulen lu kok banyak lo ndak mengerti ya Pak Prof Fauzi. Pak Prof Fauzi itu dekat Jombo. Kalau belum ambil jalan ke di sana kamu ndak bisa ke peninggalan. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga awak menjadi umat yang konsisten istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau melalui Al-Qur'an dan sunnahnya. Bapak Ibu yang hormati, kita mengadakan webinar ketiga ke internasional dalam rangka keprihatinan awak terhadap akhir-akhir ke banyak masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi di kampung awak. Yang pertama kita sudah tahu banyaknya beredar LGBT. Nanti Dinda Ananda Armen akan bisa bicara panjang lebar bagaimana penyakit ini banyak yang kemudian berakibat kepada HIV/AIDS. Kemudian bagaimana juga prostitusi yang merajalela, dan bahkan kampung awakku tercatat beredar narkoba kelima di Indonesia. Nauzubillah. Jadi itu yang kita baca melalui media. Mungkin ada dua kemungkinan, bisa sebenarnya lebih dari itu, bisa sebenarnya tidak seperti itu. Tapi bagaimanapun publik sudah tahu bahwa kita kampung awak Ranah Minang tidak sedang baik-baik saja. Dalam rangka itulah kita mengadakan webinar untuk bisa memberikan masukan. Karena dalam KUHAP itu ada payung hukum sebenarnya. Melakukan pembuatan pencabulan itu ada payungnya. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 7 Balai tahun 2022 di mana pasal 5C itu memberikan mandat bahwa Sumatera Barat itu bercirikan khas BSBK sebagai budaya yang bisa kita tegakkan. Nah, jadi ke depan barangkali apakah kita belum tahu atau kami sendiri belum tahu sebenarnya apakah sudah ada kita perda khusus mengatur persoalan LGBT dan prostitusi ini. Ketika Ambo mau WA Wali Kota Solo, itu katanya sudah ada perdanya dia kirim. Tapi memang tidak secara spesifik. Yang disebutnya cuma penyakit masyarakat. Nah, mungkin kita berharap nanti dari webinar ini bisa menghasilkan poin-poin penting karena Pak Ketua DPRD kita di sini yang menjadi keynote speaker-nya bisa menangkap aspirasi kita nanti bersama dan beliau sebagai legislatif bisa menginisiasi nanti lahirnya perda yang sebanyak itu penyakit masyarakat yang terjadi dewasa ini. Jadi sekali lagi yang mau mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker Pak Muhyiddin dan para pembicara dan para peserta aktif. Sadualahannya mudah-mudahan iko ladang amal jariah bagi awak untuk perbaikan kampung halaman awak ke depan supaya sesuai dengan falsafah hidup awak, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Sekian dari Ambo, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Pak Ketum. Biar. Selanjutnya Bapak Ibu yang disayangi Allah, untuk hikmat dan lancarnya kegiatan kita ini serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muslim Tawakal. Kepada Ustaz, silakan. Baik, kita mari semua dihimbau seluruh peserta webinar untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami yang hadir di webinar melalui online ini ya Allah. Sehatkan badan kami semuanya ya Allah. Bukakan hati kami menerima hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Bimbinglah kami pada jalan yang benar ya Allah. Jauhkan kami dari segala malapetaka, siksaan dan azab-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami sebagai orang Minang yang berada di seluruh dunia ini ya Allah, pada saat ini bermohon kepada Engkau ya Allah. Negeri kami sedang merambah adanya LGBT ya Allah. Kami mohon ya Allah, bukakanlah hidayah-Mu ya Allah kepada orang-orang yang kena penyakit LGBT itu sehingga ia kembali ke jalan yang benar ya Allah. Tutuplah hatinya untuk selalu melanjutkan perbuatan yang biadab, yang terkutuk itu ya Allah. Dan berikanlah kepadanya nikmat dan rahmat-Mu ya Allah. Sehingga negeri kami terbebas dari LGBT ya Allah. Kami sadar ya Allah, bahwa penyakit itulah perbuatan yang terkutuk di sisi-Mu ya Allah. Kami tidak ingin negeri kami bergelora hal itu ya Allah. Bersihkan negeri kami ya Allah. Dan kepada pejabat-pejabat kami ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bukakan hatinya. Sehingga yang punya kekuasaan, punya kewenangan ya Allah, untuk memberantas adanya LGBT di Sumatera Barat ini ya Allah, atau di Minangkabau. Dengan adanya kebijakan-kebijakan Bapak kita ini, akan bisa habis semua penyakit masyarakat yang akan menundang datangnya laknat pada negeri kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah selesainya pembacaan doa oleh Bapak Haji Muslim Tawakal tadi, selesai sudah doa yang akan kita lanjutkan lagi kepada kegiatan mendengarkan paparan keynote speak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhidi MM. Kepada Bapak, kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Umum BP2 Tim, Buya Profesor Dr. Masri Mansur MAG. Pemateri kita pada webinar hari ini, Ketua Umum Dai Rantau Minang, Buya Dr. Elva Henry Muklis MA, Ketua MI Sumatera Barat, Buya Dr. Zulkarnain MAG, dari diaspora Universitas Leiden Belanda, Bapak Dr. Surya Suryadi, Ketua Elkam Sumatera Barat, tidak asing lagi bagi kita, Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar, Datuk Nan Sati. Selanjutnya praktisi kesehatan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, Dr. Armen Ahmad, SPD, KPTI, Pinasim, moderator, MC, pembawa doa yang saya muliakan. Tentu secara umum adalah bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cedek pandai yang berada ya, di ranah Minang maupun di beberapa negara yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya pada hari ini kita dapat duduk bersama dalam suasana penuh kekeluargaan untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting bagi masa depan ranah Minang yang kita cintai. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam membangun masyarakat yang berakhlak, berilmu dan berperadaban. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam kepada seluruh unsur masyarakat Minangkabau yang selama ini menjaga maruah adat dan agama di Sumatera Barat, baik di rantau maupun di ranah. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan pula kepada pelaksana webinar internasional ini untuk mengajak kami dari DPRD Sumatera Barat sebagai unsur legislatif. Seminar ini adalah seminar dan upaya kita untuk menjaga jati diri budaya kita sebagai masyarakat Minangkabau menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Kita telah memahami bahwa Minangkabau bukan hanya sebuah wilayah administratif. Minangkabau adalah peradaban yang dibangun dengan nilai, norma, prinsip, budaya, dan sistem kehidupan yang khas. Minangkabau sejak dulu tidak hanya menjadi mata air keteladanan karena kekuatan adat, tetapi juga kekuatan modal dan pendidikannya. Dari kecil, generasi seusia kita diajarkan bahwa hidup orang Minang itu berpijak pada falsafah adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Falsafah hidup yang bukan sekedar diucapkan secara seremoni adat. Ia hidup dalam cara orang tua mendidik anaknya, hidup dalam petuah nenek mama, hidup dalam surau, hidup dalam rasa malu, dalam tenggang rasa, dan penghormatan kepada ilmu dan akhlak. Oleh karena itu, ketika hari ini
kita berbicara tentang tantangan sosial yang sedang dihadapi masyarakat. Sesungguhnya yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana menjaga jati diri Minangkabau itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, zaman berubah dan bergerak sangat cepat. Dunia digital masuk sampai ke ruang keluarga. Anak-anak kita hari ini hidup dalam arus informasi yang tidak lagi mengenal batas. Di satu sisi perkembangan teknologi membawa manfaat besar, tetapi di sisi lain kita juga menyaksikan berbagai perubahan sosial yang menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Globalisasi budaya juga tidak hanya menghilangkan batas-batas budaya, namun juga mengaburkan batas-batas alu geopatui, sesuatu tantangan berupa kebebasan tanpa batas. Akibatnya, kita melihat meluasnya kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, pornografi digital, kekerasan seksual, lemahnya komunikasi keluarga, hilangnya berbagai penyimpangan perilaku sosial berupa LGBT yang saat ini kita bincangkan. Semua hak perilaku maksiat itu saling berjalin dalam satu kesatuan sebagai tantangan bagi keberadaan falsafah adat Basani syarak Basani Kitabullah yang kita pegang teguh selama ini. Saya memahami bahwa keresahan ini hidup di tengah masyarakat. Basuluh matahari, bagalanggang mato orang banyak. Keresahan itu hampir di rumah-rumah kita, di negari-negari kita, di ruang-ruang diskusi para ulama, guru, dan orang tua. Webinar ini adalah bahagian dari upaya kita menjawab kekhawatiran itu sebagai tanggung jawab moral kita bersama. Untuk itu semua, negara dan pemerintah daerah hingga pemerintah nagari beserta seluruh komponen masyarakat Minangkabau, tiga tuku sajarangan, nenek mama, alim ulama, cidek pandai, bunuh kanduang, pemuda pagar negari tidak boleh tinggal diam, harus bergerak bersama, duduk surang sampai duduk bersama balapang-lapang. Pada saat bersamaan, kita juga dituntut memiliki kebijaksanaan dalam kebijakan menghadapi persoalan sosial ini. Sehingga kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan cerdas yang berfikir pada akal sehat dan kerangka hukum nasional yang berdasarkan cara pandang yang terpadu dan utuh, visioner dan berbasis manajemen risiko, alun rabah alah ta ujung, alun pai alah babaliak. Dalam upaya menangkal LGBT ini, webinar ini adalah bahagian kita agar bule aye dek pambuluh, bule kato dek mumfake. Kita tunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau punya adat dan marwah. Cara kita menyelesaikan persoalan mengedepankan adat dan beradab. Untuk itu semua, pendekatan yang kita bangun harus terlebih dahulu menekankan pada pembinaan, pendidikan, penguatan keluarga, dan penguatan lingkungan sosial sebelum melakukan penindakan dan penghukuman. Hadirin yang saya hormati, ciri khas sosial budaya Minangkabau telah memperoleh legitimasi yuridis dalam berbagai regulasi nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat telah memberikan pengakuan terhadap adat dan budaya Minangkabau, nilai-nilai adat Basani syarak Basani Kitabullah, serta negari beserta
beserta kelembagaannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Pada kaitan ini, DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang perlu adanya penguatan kebijakan daerah yang benar-benar berangkat dari nilai adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Kebijakan untuk kemajuan dan keunggulan Sumatera Barat tidak hanya bersendikan pada kemajuan fisik dan material, namun harus terlebih dahulu dibangun di atas pondasi moral dan kebanggaan terhadap jati diri budaya kita. Suatu kemajuan yang bersumber dari syariat Islam, adat Minangkabau, kelembagaan nagari, dan ketahanan moral masyarakat. Kami berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 harus kita perkuat sebagai komitmen kita menegakkan konsolidasi konstitusi, harmonisasi dan sinkronisasi, serta pembaharuan dalam regulasi di tingkat provinsi maupun daerah adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kita ingin kebijakan daerah tidak hanya berhenti pada aturan administratif, tetapi juga mampu menjaga ketahanan sosial budaya masyarakat Minangkabau. Dalam peran kami sebagai wakil masyarakat, kami DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima masukan dari Elkam Sumatera Barat, dari tokoh masyarakat untuk tanggap dan bergerak cepat mencegah dan mengatasi masyarakat khusus LGBT ini. Kami juga telah memulai pembahasan bersama tim ahli dan dalam kajian terhadap hukum adat pidana. Dalam kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, kita semua perlu mendorong semua masyarakat adat dan bekerjasama dengan berbagai unsur bagi pembentukan peraturan daerah tentang pidana adat. Terlepas menjadi kewenangan provinsi atau kota kabupaten, beserta penyiapan kelembagaan peradilan adat yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari peraturan daerah ini. Sejumlah peraturan daerah telah dihasilkan pula untuk memperkuat ciri khas Sumatera Barat ini yang dapat menjadikan landasan hukum untuk menjawab persoalan LGBT ini. Sesuai dengan falsafah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, di antaranya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah nagari. Sebelumnya kita juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari. Kegiatan ini mengajak kita untuk menjadikan dua peraturan daerah sebagai kebijakan awal bergerak bagi kita. Peraturan daerah ini harus disosialisasikan dan diturunkan menjadi instruksi kepala daerah sehingga pelaksanaannya di tingkat nagari. Nagari merupakan rumah bagi budaya Minangkabau yang mewarisi pengajaran tentang nilai musyawarah, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap agama dan adat. Forum ini mengajak kita juga kembali menelaah dua peraturan provinsi penting lainnya, yaitu forum ini mengajak kita kembali menelaah dua peraturan provinsi penting lainnya yang perlu kita perbaharui. Sakali aye gadang, sakali tapian berubah, yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat
dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Selanjutnya Perda nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat. Ini mungkin nanti perlu kita revisi dan kita sama-sama untuk sehingga nanti semua maksiat bisa kita selesaikan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat perda baru. Atas dasar itu, kami menyadari bahwa kedua perda ini harus direvisi, dievaluasi, dan diperbaharui sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang saat ini. Regulasi di tingkat provinsi juga menghendaki sinkronisasi dengan daerah kabupaten dan kota, serta implementasinya hingga tingkat nagari. Kita usahakan untuk memfungsikan kembali dan memperkuat fungsi kelembagaan adat mencangkut nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bunuh kanduang, pemuda pagar negari. Lembaga adat menjadi tempat meminta nasihat dan menyelesaikan permasalahan sosial. Begitupun keberadaan surau meliputi fungsi tempat ibadah sekaligus pusat pembinaan dan pembentukan akhlak karimah bagi pemuda kita sebagai benteng moral bagi dirinya agar menjadi pagar negari daripada justru meruntuhkannya. Fenomena LGBT secara khusus maupun umum, berbagai penyimpangan atau penyakit sosial mengajak kita untuk melakukan introspeksi menyeluruh terhadap kebijakan dan kelembagaan kita dalam menata kehidupan sosial kemasyarakatan di Sumatera Barat. Dalam mendorong dan saling mengingatkan terhadap tugas dan tanggungjawab ini, kami mengajak seluruh pihak, lembaga adat, tokoh masyarakat untuk bersama-sama menegakkan, membangun dan memperbaharui regulasi daerah untuk menangkal LGBT secara khusus. Sekaligus dalam rangka menegakkan konstitusi dalam memperkuat kekhasan budaya Minangkabau dengan falsafah adat Basani Syarak Basani Kitabullah. Sekaligus dalam rangka menegakkan konsolidasi dan memperkuat kekhasan budaya Minangkabau dengan falsafah adat Basani Syarak Basani Kitabullah dan kelembagaan adat maupun nagari. Hadirin yang saya hormati, saya berpandangan sebagaimana topik yang diberikan kepada kami, yaitu untuk menangkal atau mencegah sebelum menindak dan menghukum. Selain regulasi berupa peraturan daerah maupun hukum pidana adat, tidak kalah pentingnya upaya pencegahan perlu kita maksimalkan dengan melibatkan berbagai pihak dan berbagai bidang. Penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama dan budaya Minangkabau dan meningkatkan ketahanan keluarga. Khusus untuk ketahanan keluarga ini sudah ada Perda nomor 17 tahun 2018 dan situ sebenarnya sudah dibahas juga pokok-pokok utamanya salah satunya tentang ketahanan keluarga, ketahanan sosial dan ketahanan budaya dan agama. Jika keluarga lemah, kalau pendidikan karakter lemah, kalau lingkungan sosial tidak peduli, maka persoalan sosial akan terus berulang. Karena itu yang harus kita kuatkan adalah hulunya. Kita harus memperkuat keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan pendukung lainnya. Hadirin yang saya muliakan, saya percaya tantangan sosial hari ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah saja. Fenomena
LGBT bukanlah skala lokal dan regional saja, namun juga masalah nasional serta isu global, sehingga mereka juga ditompang oleh kekuatan global. Untuk itu, kita membutuhkan gerakan bersama. Kita membutuhkan peran alim ulama untuk menguatkan akhlak umat. Kita membutuhkan nenek mama untuk menjaga anak keponakan. Kita butuh bunduk kandung untuk menjaga ketahanan keluarga. Kita membutuhkan jadi pandai untuk memberikan pencerahan ilmu. Kita membutuhkan guru-guru untuk membutuh karakter pemuda kita. Dan di atas itu semua, kita membutuhkan keteladanan. Karena sesungguhnya anak-anak hari ini lebih banyak belajar daripada apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Hadirin yang saya muliakan, orang Minang sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang kuat pendidikan, kuat agama, kuat solidaritas sosialnya. Kita melahirkan banyak ulama besar, kita melahirkan banyak pemikir, kita melahirkan banyak tokoh bangsa. Maka LGBT jangan sampai memutus proses generasi kita sebagai kaum yang kehilangan jati diri di lindas perubahan zaman. ABS SBK harus tetap menjadi panduan moral pembangunan Sumatera Barat. Falsafah ini dijaga dan diperkuat untuk menjaga generasi muda kita agar tetap memiliki arah, akhlak, dan pegangan hidup. Kita ingin Sumatera Barat menjadi daerah yang maju, modern, terbuka terhadap perkembangan zaman, tapi tetap kuat identitas dan nilai budayanya. Akhirnya, melalui forum ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan. Mari kita jaga ranah Minang ini dengan ilmu, dengan akhlak, dengan keteladanan, dan dengan kebijakan yang bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita semua dalam menjaga marwah adat, agama, dan masa depan generasi muda. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dengan begitu jelasnya menyampaikan pemikiran beliau berkenaan dengan bagaimana menangkal LGBT di ranah Minangkabau yang kita cintai ini. Mudah-mudahan nanti akan terrealisasi melalui kebijakan berikutnya yang lebih konkret dengan konsolidasi berbagai pihak pastinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan lakukan diskusi dengan mendengarkan paparan dari narasumber hebat kita. Sebelum kita ke Bapak Moderator, kita sambut Bapak Dr. Armen Ahmad, SPPD KPTI. Beliau nanti akan bicara tentang dampak LGBT terhadap kesehatan fisik, mental, dan ketahanan generasi muda. Yang kedua, Bapak Dr. Suryadi, Leiden University Belanda, akan berbicara tentang perkembangan gerakan LGBT global dan tantangannya terhadap ketahanan budaya Minangkabau. Yang ketiga, Bapak Dr. Zulkarnain, PLT Ketua MUI Sumatera Barat. Pembicaraan beliau tentang pandangan Islam terhadap LGBT dalam perspektif Al-Quran dan ketahanan umat. Yang keempat, Dr. Elva Henry Mukhlis MA, dengan pembicaraan beliau berkenaan dengan peran dakwah dan pendidikan akhlak dalam mencegah penyimpangan sosial LGBT di tengah masyarakat.
dan Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datuk Sati, Ketua Elkam Sumatera Barat. Pembicaraan beliau tentang strategi penangkalan LGBT dalam perspektif adat Minangkabau dan falsafah ABS SBK. Dan acara ini, diskusi ini dan paparan ini akan dimoderatori oleh Bapak Zulkifli SPD MM Datuk Rajo Mangkuto. Kepada Pak Zul kita persilakan. Ibu moderator. Ya. Halo. Ya Pak Izin, Ketua. Ya. saya sedang di Bandung, sedang acara Ibu Minang sama Pak Oh, Oso. ya. Aha. Saya paparan dikit dulu gimana? Biar saya Pak Prof Fauzi pertama begitu ya. ya. Oke, Pak Datuk, Iya. kita silakan Pak Datuk. Mohon Pak Prof Fauzi di pertama ya. Moderator, Silakan. Ya. sebelum Pak Prof ini boleh izin nggak? Iya. Karena ada agenda. Pak Ketua, iya. Dengan hormat Nanti silakan. semua hasilnya insya Allah mohon dikasih untuk bisa ditindaklanjuti insya Allah. Ya, mohon dikirim juga bahannya tadi Pak. Ya. Nanti kita kirim ke Buya apa nanti? Muslim ya, Ke Pak Buya Ketua. Oke. Buya Muslim. Oke, pada Buya Muslim. Tawakal, insya Allah kami kirim Baik. nanti. Oke, terima Baik. kasih Buya. Selamat melanjutkan Ya. kegiatan Pak Muhidi. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan diambil alih Pak Datuk. Silakan, makasih Ya. Bapak. Ya. Pak Datuk. Pak Datuk, Pak Zul. Ya. Langsung. Enggak, tadi ada Pak Datuk sebentar Pak Prof. Mana Pak Datuk? Rajo Mangkuto. Tadi beliau kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf semua karena saya sangat sibuk. Jadi mungkin pembicaraan saya kurang sistematis, sifatnya spontan. Belum lagi. Dan memang, Belum Bapak? yep. Ya, kita sekarang ke Bapak Prof Fauzi dulu ya Pak, Ketua. Oh ya, silakan. Jadi nanti Silakan. Bapak di posisi yang kita siapkan juga berikutnya. Ini Pak Zul, Iya, kita ada enggak ya? Terima kasih. Ya maaf ya Pak. Anda langsung sampai Yasmir lah. Iya, baik. Sambil menunggu Pak Datuk kita bergabung berikutnya, kita berikan waktu secukupnya sesuai dengan apa yang Bapak Ketua Elkam Sumbar kita sampaikan, bahwa beliau sedang berada di Bandung dan kegiatan yang tak kalah pentingnya. Ya. Oke. Oh, ini Pak Zul sudah bergabung. Silakan Pak Datuk. Makasih. Iko sedang di stall tak mencogok je dah bodoh. Lain. Alah. Lah tu Pak Datuk nampak kau ha. Alah. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Profesor Dr. Masri Mansur, Ketua BP Dodim. Kemudian yang kita hormati Bapak-bapak dan saudara narasumber. Teristimewa Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat beserta seluruh peserta yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Ucapan puji syukur dan selawat kita serahkan saja kepada pembicara terlebih dulu, menghemat waktu karena memang waktu kita sangat sempit pada saat ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita perlu sepakati terlebih dulu bahwa masing-masing pembicara itu waktu diberikan 15 menit. Kita ulangi sekali lagi. Masing-masing pembicara waktu diberikan 15 menit maksimal. Jadi untuk itu mohon nanti bagi bapak-bapak dan saudara pembicara bisa mengkondisikan bagaimana pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, tanpa panjang komentar, kita langsung saja kepada Ketua Umum Elkam Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Fauzi Bahar, Datuk Sati. Kita persilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta hari narancak anta ketiko nanelo. Yang kami muliakan Ketua Perdim Bapak Profesor Masri,
Asri Mansur, Bapak Ketua DPR, Ketua Panitia, bulan purnama ditutup kabut, malam hari gelap gulita, tidak semua nama bisa saya sebut, tapi semua yang hadir adalah orang yang saya cinta. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Kurban. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin mengingat waktu yang sangat pendek. Saya sedang berada di Bandung, pelantikan Ibu Minang di Bandung bersama Pak Oso. Saya minta lebih mendahului tadi karena acara mau dimulai. Pertama sekali saya bangga dan salut kepada kedua tiga tim yang telah memprakarsai acara ini. Abang saya Pak Zuldatuk Mengguto, saya bangga sekali. Dan semoga ini tangis ini sampai ke rantau semuanya. Kita mencintai Ranah Minang, kita mencintai kampung halaman, dan harta kita yang paling mahal itu adalah anak kemenakan kita. Dari itu memang tidak berlebihan hari ini para tokoh-tokoh Minangkabau yang dari perantauan mengambil judul tentang LGBT ini. Ini tidak saja kecemasan kita di kampung halaman, tapi kecemasan juga oleh para perantau. Dan inilah yang, dan saya telah telah membuktikan ketika gempa 2009, kalau tidak ada perantau, recovery Kota Padang tidak selesai. Ada 516 SD yang dibangun dengan ya impres di tahun 70-an, ya 67% sampai 70% rontok semuanya. Karena bangunan semi permanen dan sebagainya. Dengan ada diaspora, dengan ada perantau inilah Kota Padang recovery-nya terselesaikan. Hari ini tangis dari kampung halaman Ranah Minang terdengar jelas oleh para perantau hari ini. Dari itu sepakat kita semuanya bagaimana kita menghabiskan LGBT ini. LGBT di Minangkabau, di Ranah Minang hari ini, Sumatera Barat, jadi cicak udah lewat. Jadi bengkarung hampir saja jadi biawak. Sebentar lagi jadi biawak dan jadi buaya. Dan bisa menerkam kita. Hari ini mereka sudah mulai menunjukkan jati diri mereka. Membuktikan mereka sudah hampir menjadi biawak. Sudah mulai liar, sudah mulai ancaman kepada kita semua. Dan semua korban, semuanya menjadi pelaku. Semua korban, semua jadi pelaku. Kalau satu orang hari ini mengkorbankan 5-10 anak-anak, dia telah menyemaikan 10, setiap orang mengeluarkan 1000% gitu. Ya. Dari itu yang berkembang cepat. Dan yang tertular oleh HIV hari ini sangat luar biasa. Dan saya ini memang lebih urgen, ya penanganan seperti juga Golodo, ya banjir bandang kemarin, seperti apa urgennya, seperti itu juga LGBT ini. Nah, saya laporkan kepada seluruh mama, seluruh orang Minang yang dari perantauan diaspora. Hari ini memang kita harus wujudkan. Jadi dari Elkam kita sedang menyiapkan tentang pidana adat. Apa saja hukum-hukum yang tidak terjaring oleh hukum positif akan kita jaring dengan pidana adat. Ya, diantaranya LGBT yang bercari-cari di handphone segala macam, ya, yang menghina adat, dan yang kedua termasuk yang ya termasuk ya hari ini sudah ada di kampung kita nari-nari telanjang itu, setengah telanjang itu akan kita jaring dengan pidana adat.
Dan itu apa yang disampaikan oleh Ketua DPR tadi, saya sedang menyiapkan dan kita tetaskan menjadi perda. Termasuk juga tentang pemilihan wali negari yang cukup dipilih oleh kerapatan adat saja. Ada kerapatan adat, ada datuk, tambah Bundokan doang, tambah MUI, tambah pemuda, tambah dari BAMUS, lebih kurang itu sekitar 14-15 orang. Sudah cukup lah. Karena di daerah juga anggota DPR cuma 30 orang. 30 orang, separuh dari 30 orang itu. Karena pemilihan negari, jorong-jorong itu sempit sekali. Negari itu kan kecil cuma. Ya, negari itu terdiri dari beberapa jorong, sehingga mereka itu jika dia kalah di satu jorong, dia tidak pilih dan tidak bangun jorong yang kalah itu. Saya berharap sekali pemilihan wali negari dari Elkam akan kita sarankan kepada Bupati, Wali Kota, dan Pak Gubernur hanya dipilih oleh kerapatan adat aja, biar sinkronisasi antara adat, agama dengan jadi pandai pemerintahan berjalan dengan baik. Dari itu, Elkam hari ini saya sedang sosialisasi. Besok tanggal 3 hari Rabu akan diadakan sosialisasi untuk Kota Solo, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Yang sudah saya sosialisasikan ke seluruh kerapatan adat negari, kan ya, yang sudah itu Pasaman Barat, Pasaman Timur, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, 50 kota. Besok ini yang tinggal lagi Tanah Datar, Padang Panjang, Sawalunto, Sijunjung, Damas Raya, tambah Kota Payakumbuh itu yang belum. Dari itu setelah saya sosialisasikan ini akan kita lahirkan pidana adat. Pidana adat ini akan kita angkat menjadi perda kelaknya. Ketika ada payung hukumnya ini, dan saya juga menghimbau kepada seluruh Bapak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, bahwa mohon dianggarkan setiap tahunnya tentang program tentang bagaimana untuk menghabiskan LGBT ini. Ya, harus dianggarkan. Kalau himbau-himbauan saja oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur, tidak bisa. Harus dianggarkan. Harus ada biaya tentang ini. Actionnya harus kita lakukan. Ya. Dari itu, ketika ini bisa kita wujudkan menjadi undang-undang, kemudian eksekutornya adalah eksekutif. Eksekutif itu ya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur itu. Ketika ini mereka lakukan, saya ya termasuk juga yang sedang kita siapkan, ada sepasang suami istri, ya calon, ya kemudian tiba-tiba satu di antaranya membatalkan tentang pernikahan. Itu juga dijaring oleh pidana adat. Ya, tidak boleh membatalkan waktu sudah singkat. Ya, termasuk juga angka perceraian hari ini sangat tinggi di Kota Padang saja tahun 2023 angka perceraian lebih kurang 2.100 perceraian. Angka yang sangat mengejutkan bagi saya. Kenapa? Setiap kali perceraian lahirlah anak-anak yatim baru. Anak yatim itu tidak saja ditinggalkan ayahnya mati, ditinggalkan hidup juga anak yatim juga. Itu pangkal bala terjadinya tawuran, narkoba, LGBT ini juga. Mereka tidak ada yang takutinya. Ayahnya tidak ada, ibunya mencari nafkah, dia di rumah sesukanya. Ini yang jadi korban LGBT juga. Dari itu saya angka perceraian di kampung halaman sangat tinggi. Rencananya setiap calon pengantin laki perempuan dia mensepakati satu orang mentor. Satu orang mentor itu adalah orang yang dipercaya, orang yang bisa berkomunikasi dengan lelaki dan perempuannya di anak darono ini, dan itu didaftarkan di KUA, dikeluarkan di Kemenak. Dan saya nih Kanwil Agama, Kanwil Pengadilan Tinggi Agama akan akan tanda tangan bekerjasama. Tidak boleh pengadilan agama menerima pengaduan atau gugatan cerai dari laki-laki atau perempuan sebelum dari mentornya disetujui. Ini peran Mamak lagi kita hidupkan. Di Minangkabau itu ada pepatah mengatakan, kemanakan beraja ke Mamak, Mamak beraja ke Penghulu, Penghulu beraja ke Mufakat, Mufakat beraja nembana berdiri sendirinya. Sini bukan berajo ya, tapi beraja, belajar. Mamak ini teladannya keponakan.
Jadi keponakan Baraja ke Mamak. Keponakan bertoladan ke Mamak. Mamak bertoladan ke Penghulu. Penghulu bertoladan kepada Mufakat. Mufakat bertoladan kepada Nambana. Nambana Allah berdiri sendirinya. Ini mau kita hidup, bukan Barajo. Di Minangkabau, kalau Mamak ini cingkaha, sialun kan bertoladan ke nyo. Nggak ada. Jadi pepatah itu bukan Barajo, tapi Baraja, belajar, bertoladan. Nah, Rasulullah dikagumi oleh lawan dan kawan karena teladannya Rasulullah. Ya, karena hebatnya akhlaknya Rasulullah. Dari itu kita sambil membersihkan di muara sungai. Dari hulu ini airnya tadinya bersih, jernih. Bagaikan aqua. Kenapa sampai di muara kok coklat dia, kok hitam dia? Perlu juga kita kawal yang dari awal-awal itu. Saya punya program rencananya tentang Al-Quran. Saya mengajak sebenarnya Pak Gubernur, ya. Sebetulnya Pak Gubernur ya, SD SMP itu kan di bawahnya Bupati Wali Kota. SMA di bawah Pak Gubernur. Sebetulnya hari ini yang satu lagi yang perlu kita sepakati juga ini. Ketika Gubernur SLTA di bawah Pak Gubernur, seolah-olah oleh Bupati Wali Kota bahwa anak SLTA itu tidak urusan dia, urusan gubernur gitu. Nah, ini perlu juga kita sepakati sehingga pasar Ramadan yang diadakan di kabupaten kota tidak melibatkan anak SLTA. Soalnya itu tidak anaknya bupati, tidak anaknya wali kota. Ini yang perlu juga. Mana lama dia di sekolah atau lama dia sebagai warga. Ya, ketika warga Kota Padang ini, dia sekolah katakanlah 6-8 jam. Jadi warganya kan 14 jam. Ya, lebih lama jadi warga. Nah, saya menghimbau juga beberapa gubernur, kepala sekolah SLTA itu sebagian diberikan kepada bupati wali kota itu, dia nunjuk, biar dia merasa, biar dia anggarkan juga perbaikan kantor atau sekolah itu oleh bupati wali kota. Hari ini ada sekat saya lihat itu antara anak SLTA dengan SLTP dan SD itu. Itu SLTA itu urusannya gubernur itu. Warganya bupati kok, warganya wali kota kok itu, ya. Dari itu saya inginkan juga, ya. Ini seandainya sepakat gubernur bersama bupati wali kota ini, anak SD kelas 1 hari ini sudah pintar menulis, sudah pintar baca, ya. Beda dengan saya dulu kelas 3 masih hijau-hijau baca. Anak kelas 1 SD sekarang udah lancar baca, lancar nulis dia, ya. Nah, setahun itu kan 12 bulan. Sebulan kena Ramadan, sebulan kena libur panjang. Yang efektif belajar mengajar itu hanya 10 bulan. Atau 5 semester, 5 bulan dalam 1 semester. Berat nggak bagi anak kelas 1 SD menghafal 1 surat dalam 1 bulan? Al-Kafirun dihafal dalam 1 bulan. Ya, hafal lah. 10 bulan, 10 surat. Anak SD yang tidak hafal 10 surat, tidak boleh naik kelas 2. Kita sepakati. Kita masukin Al-Quran ke dadanya. Al-Quran ini melindungi manusia dunia dan akhirat. Nah, ketika dadanya kosong, kita batasi sama dengan kebun bagus sekali gitu, tapi nggak ada pagarnya. Terus kita jaga terus siang malam, kapan kita jaga kerbau nggak masuk, sapi nggak masuk, cibiang nggak masuk, ya. Mohon maaf Ketua, waktu tinggal 2 menit lagi. Oke, selesaikan. Jadi anak kelas 1 SD itu menghafal 10 surat, kelas 2 tambah 10 surat lagi, kelas 3 10 surat lagi, kelas 4 tambah 7 surat, 37 surat. 2006, 27, 28, 29, kita tetapkan nanti 29, anak yang tidak hafal 1 juz, anak SMP, SD, tidak boleh masuk SMP. Kang ini menghafal 1 juz itu, lahirlah tapis-tapis berkelurahan, RT dan RW. Kita backup mereka tidak dari LGBT-nya saja, tapi kita dari dalam kita backup juga mereka ini. Ini yang ingin saya sampaikan. Insya Allah dalam tahun ini juga, selama-lamanya Agustus, sudah tersusun oleh saya tentang pidana adat ini yang akan saya berikan ke DPR untuk dijadikan sebuah perda DPR, dan ini yang akan kita sosialisasikan di seluruh Sumatera Barat. Ini saja Pak Ketua. Terima kasih Bang Zul. Semoga saja ini menjadi kesepakatan kita bersama. 1 bulan ke depan lagi, insya Allah adakan lagi ini kita evaluasi, ya. Sampai di mana perjalanan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan Ketua Elkam Sumbar, Profesor Dr. Fauzi Bahar, Datuk Sati. Saya lugaskan lagi, banyak kawan-kawan yang salah menyebut. Dia bilang Datuk Nan Sati. Saya tegaskan, gelar beliau adalah Datuk Sati. Bukan Datuk Sati. Bukan merevisi apa yang disampaikan, melengkapi apa yang disampaikan Pak Ketua DPRD tadi. Kami sebelumnya kan menghadap beliau bersama beberapa orang tim, termasuk Pak Dr. Muslim Tawakal, dan beliau sudah menyanggupi insya Allah dalam tahun 2026 ini akan lahir perda tentang LGBT melalui hak inisiatif DPR. Itu secara informasi, dan kita lanjut kepada pembicara kita yang kedua, dan tetap komit dengan waktu maksimal 15 menit kepada Ketua MUI Sumatera Barat. Kita persilakan. Masih di mute biar Zul. Masih di mute. Tolong pas dilepas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua PP2 DIM ya, sebagai penyelenggara acara webinar ini, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ketua Elkam, dan urutan berikutnya saya tumpangkan saja kepada pembicara sebelumnya untuk menghemat waktu. Pertama sekali saya mohon maaf ya penyampaian saya memang tidak sistematis, sifatnya spontan karena memang di saat yang sama ada beberapa hal yang tidak bisa saya hindari. Jadi sekali jalan mohon maaf, beribu kali maaf. Kemudian yang diminta dari saya selaku Ketua MUI Sumatera Barat, Ketua PAW ya. Ini Ketua Pelaksana antar waktu saja. Namun demikian, apakah pernyataan saya ini bisa mewakili lembaga MUI Sumatera Barat atau tidak, wallahu a'lam, tapi saya berharap mudah-mudahan terwakili ya suara pandangan kawan-kawan di MUI Sumatera Barat, terutama yang berada di Komisi Fatwa atau bidang fatwa. Kemudian perspektif Islam ya, ini LGBT dalam perspektif Islam, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, LGBT ini yang tersebut dengan jelas, lugas dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi adalah pertama soal zina. Ya. Di secara umum ini adalah pelampiasan dorongan seksual secara tidak beraturan atau bebas atau free sex. Yang pertama tersebut dalam Al-Quran adalah zina. Nah, kalau soal zina itu tegas dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan jangan kamu dekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sesat. Jadi soal zina itu tegas dalam surat Al-Isra ayat 32 dan dalam surat Al-Furqan juga demikian, nyatakan wala yaznun,
orang-orang yang disebut sebagai orang ibadur rahman, dinyatakan wala yaznun wa may yaf'al zalika yalqa asama. Orang-orang yang tidak berbuat zina dan siapa yang melakukannya berarti dia telah berbuat dosa. Para pemirsa sekalian, keharaman zina itu sesuatu yang disebut syai'un ma'lumun bid-darurah. Sesuatu yang sudah pasti, tidak ada peluang untuk berbeda pendapat, ya disepakati tidak hanya haram, tidak hanya salah, tidak hanya dosa, tapi tambah lagi fahisyah atau fahsya, perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikkan, tidak layak bagi makhluk berakal. Itu soal zina. Sesuatu hubungan seks di luar suami istri dengan lawan jenis, ya di luar nikah, yaitu zina dalam pandangan Islam. Jangankan bebas ya, jangankan bebas, nikah dengan jangka waktu saja yang di Iran masih dilegalkan, bagi umum umat muslim dunia itu termasuk perbuatan ya zina atau sesuatu yang sangat tercela. Itu soal zina. Soal yang lain-lain termasuklah sejenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu di dalam Al-Quran disebut sebagai ya kaum Nabi Lut yang terlambat lahir ke dunia. Umat Nabi Lut yang terlambat lahir ke dunia. Jadi yang menarik di sini adalah kaum Nabi Lut itu ada hubungannya dengan liwat. Hubungan seks sejenis. Ya. Terkait pula dengan nama negeri pelakunya, yaitu Sodom. Sodom. Perbuatannya sodomi. Nah, jadi Al-Quran menyebutkan bahwa pelaku perbuatan itu di zaman Nabi Lut tidak hanya dicap berdosa di akhirat, tapi juga Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Negerinya diamblaskan oleh Allah. Ya, dinyatakan faja'alna 'aliyaha safilha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sama. Kami amblaskan negerinya dan dihujani dengan batu sehingga hilanglah mereka ditelan bumi. Jadi hadirin sekalian, perbuatan penyaluran seks di luar nikah tidak dengan lawan jenis itu perbuatan terkutuk. Malah ada dalam hadis yang menyatakan bahwa bila ditemukan perbuatan umat Nabi Lut terulang kembali, ya pelakunya kedua-duanya yang aktif dan yang pasif kedua-duanya ya dibunuh, begitu bunyinya. Faqtulu fa'il wal maf'ul. Bunuhlah pelakunya baik yang aktif maupun yang pasif. Jadi ini artinya dalam Islam pelampiasan penyaluran seksual tidak menurut aturan itu perbuatan yang sangat matikan niatnya lu. Hanya saja di dalam teori-teori yang kita temukan di dunia ini ada yang menganggap itu sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Saya dulu mengajar patologi sosial. Ya, buku rujukannya ada Kartini Kartono, ada J. Di situ dinyatakan banyak teori sekuler yang menyatakan bahwa namanya perzinahan, yang namanya prostitusi atau apa namanya penyaluran seks bebas itu tidak bisa dihentikan. Lalu bagaimana yang bisa hanya lokalisasi atau karantina? Nah, ini kalau itu alasannya lalu dibiarkan, Islam tidak. Izin moderator di-mute saja itu Pak Yasril itu. yang lain. Halo. Iya.
Udah, tolong lanjut Bu ya. Lanjut Pak Zul. Ya Bunda, Dibuka munya Pak Zul. Ya, mood Pak Zul karena ini Ah. dibuka. Iya. Baik. Aduh. ya ya. Ya. Jadi ada pernyataan dalam Al-Quran, famani betagha wara azalika faulaika humul adun. Itu pernyataan tidak sekali dua kali itu dalam Al-Quran. Siapa yang menyalurkan selera biologis seksualnya di luar perkawinan, mereka itu adalah orang-orang yang melanggar batas. Nah, jadi tegas dalam Islam ada kaidah yang dirumuskan oleh ahli fikih dan usul fikih. Apa itu? Al-aslu fil abdah at-tahrim. Segala sesuatu selain urusan, mohon maaf, urusan seks, itu hukumnya halal, mubah. Kecuali kalau ada yang melarang. Selama tidak ditemukan dalil, ayat, hadis yang melarang, asalkan bermanfaat, di luar hubungan seks, itu dibolehkan. Tapi dalam urusan seks, hukum asalnya haram. Al-aslu fil abdah at-tahrim. Hukum asal seksual adalah haram. Baru dia jadi halal setelah melalui akad nikah. Jadi beda, kebalikan dari hukum yang lain-lain. Apakah soal makanan, konsumsi, segala macam, perhiasan, selama tidak ada melarang, berarti boleh. Tapi kalau urusan seksual, selama tidak jelas penghalalnya, berarti haram. Penghalalannya itu adalah pernikahan, melalui gerbang nikah. Nah, itu yang pertama. Jadi soal keharaman, kesesatan, kejahatan namanya seks bebas itu tidak ada khilafiyah. Syai'un ma'lumun bid-darurah minad-din. Sudah diketahui secara umum dan pasti agama melarangnya. Agama mencapnya perbuatan yang sangat keji. Tapi yang kedua ada lagi, bagaimana sikap? Walaupun ini ada sejumlah katakanlah perbuatan yang salah, ya perbuatan yang dosa, ya misalnya dilarang bergunjing, dilarang memfitnah, dilarang berkata kasar, itu sifatnya lebih pribadi. Tapi kalau yang namanya seks bebas, tidak bisa sekadar himbauan-himbauan, tidak bisa sekadar ceramah-ceramah, tidak bisa sekadar webinar, tidak bisa sekadar seminar-seminar, tapi memang harus ada langkah-langkah nyata. Secara umum, prinsip disebutkan dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Siapa saja di antara kamu yang melihat adanya kemungkaran, dia harus merubahnya, melarangnya, mencegahnya. Pertama kalau bisa dengan kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan. Ya sekali lagi Bu ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, makasih Pak. Jadi ya urutan keduanya dengan nasihat dan urutan ketiganya dengan sikap. Jadi kalau kita mulai dari bawah, umat Islam atau namanya orang Minang tidak boleh bersikap cuek terhadap namanya kemungkaran itu. Setidak-tidaknya harus bersikap tidak setuju. Tidak setujunya kalau bisa ada upaya bersama. Upaya berikutnya adalah nasihat dari saran-saran, dan kalau bisa gunakan power yang ada untuk mencegah kemungkaran itu. Terima kasih, banyak maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu ya. Pas waktunya 15 menit dan kita menuju pembicara yang pertama dalam aslinya, Dr. Armen, spesialis penyakit dalam. Kita persilakan. Pembicara kita selanjutnya itu Dr. Armen, spesialis penyakit dalam. Kita persilakan. Baik, terima kasih moderator Pak Zulkifli yang
kita hormati Pak Mansur Malik, Profesor, sebagai Ketua DP2 DIM. Ya, ini Pak ini. Saya sebenarnya ragu ketika tampil di depan beliau ini. Yang kedua, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita hormati. Mohon ditutup tidak Provinsi Sumatera Barat. Dr. Armen bicara dulu. Kami yang di PDT Mohon di-mute kan. berdempet itu suaranya. Iya, admin tolong dikunci aja semua suara biar pemateri aja yang berbicara. Baik, kesempatan yang bahagia saya, karena saya sudah bergaul dengan LGBT ini 22 tahun gitu. Jadi, Sayang kegiatan kita berdempet-dempet kayak gini, gimana nih? Lanjut Pak Dokter, lanjut. Ini lagi dicari yang ini yang lanjut Pak Dokter, di Sinyal slide Pak aja. Dokter juga agak macet tadi sinyal Pak Dokter. Nampaknya Pak Dokter kendala sinyal. Iya benar, macet tadi ya. Iya betul Bu. Jadi terlempar dari room. Benar. Udah. belum. Masuk, Udah belum. masuk Pak Dokter, lanjut. Pak Dokter sudah masuk tuh moderator. Udah ada nih Masuk apanya. Kalau Slide-nya udah ada. materi sudah lagi, Belum masuk Bapak Ibu lagi. semuanya. Belum masuk. Oke, tampilan slide-nya sudah. Di sini sudah masuk. Memperagukan slide tuh. Silakan Pak Dokter. Masuk ya? Iya, sudah oke Pak Dokter. Silakan lanjut Pak Dokter. Lanjut ya. Baik, lanjut ya. Lanjut. Aduh Dokter. Nah, baik, terima kasih. Lanjut Dokter. Ya. Baik, penghormatan tumpang ajar tadi mungkin sudah supaya waktunya ya. Cuman saya mohon waktu agak panjang sedikit ya, boleh ya? Ini pengalaman saya sudah bergaul dengan LGBT dan HIV ini. Kok berdempet ini ya caranya? Oh, maaf Bapak Ibu, mohon suara yang tidak ini di mute ya suaranya.
admin aja yang mute-kan semuanya bagusnya. Lanjut Pak Dokter. Lanjut ya, Sa. Ya, biar acara kita kondusif, mohon yang lain Baik. mematikan mic-nya. Suaranya jam 4 ya. Baik, Lanjut, mungkin Pak sebelum Dokter. kita tadi sudah Silakan baik. admin yang ngerti Kalau IT. kita lihat sejarah LGBT itu sudah Adminnya yang zaman ngerti dulu IT, ya. hostnya ke hostnya yang ngerti IT ya. Suaranya. Ya 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada di sejarah itu gitu. Jadi kalau kita perpendek sejarah itu sebagai seorang muslim tentu yang pertama itu adalah ketika zaman Nabi Lut ya. Kemudian di Indonesia juga sudah lama sekali ada tentang LGBT ini. Jadi kalau kita lihat singkatnya mungkin sebagai seorang muslim kita sepaham itu bahwa pertama ada kaum LGBT ini adalah kaum Sodom dulu ketika zaman Nabi Lut ya. Jadi memang berat pekerjaan kita ini, 4 malaikat saja yang menyelesaikan tidak selesai gitu. Nah kita sekarang umat-umat yang sangat jauh dari masa Nabi Muhammad tentu sangat berat yang akan kita kerjakan. Jadi perkembangannya ada gender ketiga macam-macam lah. Nah tantangan kita makin berat lagi. Sebelum tahun 1990 LGBT ini dianggap suatu kelainan jiwa gitu. Sehingga kita bisa mengobatinya di rumah sakit. Tetapi tahun 1990 WHO itu membuang LGBT ini dari bagian penyakit. Sehingga ini dianggap populasi normal di seluruh dunia di bidang kesehatan. Nah kemudian kalau kita lihat secara normal kita itu setiap manusia itu ada di 3 posisi ini. Ada same attraction SSA ya, homoseksual. Sekali waktu dia biseksual, sekali waktu dia heteroseksual. Jadi di diri kita masing-masing itu ada karakter itu. Tinggal ada lingkungan yang memprovokasinya sehingga dia beralih dari biseksual menjadi homoseksual penuh atau menjadi biseksual. Jadi ketika LGBT itu baru kita katakan LGBT kalau seseorang itu tertarik pada sejenisnya dan mereka menganggap ini adalah rahmat Allah dan harus disyukuri dan ditindaklanjuti dengan tindakan seksual atau pernikahan. Jadi biasanya LGBT kita ini udah menganggap mereka itu satu yang normal. Jadi mereka menuntut ada pernikahan itu. Kemudian mereka berhak atas identitas sosial dan legalitas sebagai orang yang berhak untuk menikah. Nah, kita lihat pembagian LGBT itu ada yang kita kenal sekarang LGBT Q ya. Jadi ada lesbi, dia sudah pasti memilih karakter dia sebagai perempuan menyukai perempuan. G, dia sudah resmi menyukai laki-laki sebagai laki-laki, dan biseksual, dia suka perempuan dan suka laki-laki. Sedangkan transgender dia tidak menyukai dirinya sendiri. Jadi dia di satu tempat menampilkan apa jenis kelamin yang dia miliki, tapi sebenarnya di luar itu dia akan menampilkan karakteristiknya sebagai lawan dari dirinya. Jadi contoh ekstrim ini adalah Panglima Angkatan Udara Hitler dulu. Kemudian ada yang kita kenal dengan queer dan questioning ya. Jadi dia tidak mempunyai karakter keempat itu dan sedang mencari identitas gitu. Tapi kita yang populer di kita itu adalah LGBT ini. Kemudian kalau kita lihat usaha mereka ya. Jadi sekarang dunia ini sudah 39 negara yang mengakui pernikahan sejenis. Yang paling dekat ke kita saat ini adalah Thailand ya. Jadi negara yang ke-33 mengakui pernikahan sejenis. Kemudian kita lihat penyebab LGBT itu adalah didikan dari orang tua. Jadi di sini penting nanti peran kita kalau mau bikin perda penting sekali satu, bagaimana didikan dari orang tua ini. Nanti mungkin akan kita cepat-cepat saja karena waktu 15 menit. Kemudian lingkungan. Berhenti slide-nya ya.
Berhenti slide. Iya, nampaknya gangguan sinyal Pak Dokter. Iya, terhenti slide-nya, mohon maaf. Maaf sebentar, sinyalnya slide-nya terputus, sinyal slide-nya sebentar. Maaf Bapak-bapak dan saudara, memang terjadi lagi gangguan yang kedua yang dialami oleh Dr. Armen Ahmad. Nah, kita tunggu sebentar, mudah-mudahan lancar lagi. Kemudian tentu informasinya bagi kawan-kawan yang mohon nanti suaranya tidak berdempet. Oh, biar lebih lancar lagi. Oh, bagusnya di-share aja ke panitia Bapak Ibu. Biar ini tidak ada kendala lagi yang ketiga gitu. Baik, saya kirim. Bagaimana operator? Nampaknya Dr. Armen masih bermasalah. Kalau memang nggak bisa itunya slide-nya lanjut ini aja bicara langsung aja Pak Ketua. Oh gitu. Kita sudah saya kirim ke nampaknya panitia. Dr. Armen juga Ya. masih dikunci. Sudah saya kirim ke panitia. Sudah saya kirim. Ya lanjut dulu Pak Dokter. Ya. Itu sudah saya kirim ke panitia. Mohon slide-nya sudah saya kirim ke panitia. Terima kasih. Baik, ini sudah masuk belum slide-nya? Oh, masih belum Pak Dokter. Ini udah terkirim sepertinya. Udah saya kirim juga iya, tapi ini di slide saya sudah share ini. Iya, biasanya seperti ini masalah sinyal tuh Pak Dokter, jadi nggak stabil dibuatnya kita presentasi. Baik, kalau tidak saya presentasi saja dengan mungkin tidak nampak slide-nya. Jadi mohon nanti ditampilkan dari meeting. Tapi sebelumnya saya lanjutkan saja. Yang kedua penyebabnya itu lingkungan dan pergaulan ya. Jadi yang pertama itu kurangnya kasih sayang, perhatian, pendidikan agama, seksual dan lain-lain ya. Kemudian budaya luar. Ada penyebab lain juga genetik ya, penyebab itu. Genetik ini sangat kecil kemungkinannya, tidak banyak kejadiannya. Kemudian tentu faktor akhlak di sini banyak peran bisa. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan, pengetahuan agama yang rendah, dan yang terakhir itu hukum LGBT. Jadi hukum LGBT ini belum jelas ini. Jadi bisa dihukum kalau pada keadaan tertentu, tapi secara umum tidak bisa dihukum. Nah, ini yang tantangan nanti untuk Perda Sumatera Barat itu, apakah nanti bisa kita menghukum itu? Saya yang khawatir ini nanti seperti sebuah ceramah dari Zainuddin MZ
ketika anggota pasukan kucing diganggu oleh pasukan tikus diganggu oleh kelompok kucing gitu. Jadi mereka sepakat mau membuat giring-giring ke leher kucing itu. Nah, ketika sekarang kita ketemu LGBT sekian banyak, 300 ribuan ada itu LGBT kita itu. Nah, siapa yang mau sang giring-giring itu di lehernya gitu. Kemudian bahaya LGBT ini banyak sekali bahayanya. Cuman yang paling ditakuti oleh orang HIV itu, orang LGBT itu hanya HIV saja. Jadi kenapa kita bisa tahu LGBT ini? Karena dari HIV/AIDS inilah kita bisa temukan mereka. Jadi ketika mereka kena HIV, kita bisa telusuri siapa saja yang kena, yang sudah berperilaku LGBT itu. Jadi bisa nanti masalahnya masalah penyakit kelamin, gangguan reproduksi, masalah sosial, psikologis dan hubungan keluarga yang sampai gangguan keamanan. Ini kalau kita lihat resiko-resiko LGBT itu ada resiko kesehatan kalau kita kelompokkan, resiko psikologis, resiko hukum, gangguan kesehatan mental, penolakan sosial dan dampak pada masa depan. Jadi disinilah mungkin nanti peran kita yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa tren LGBT itu meningkat? Yang pertama kita lihat anak-anak ini gampang. Kalau kita dulu tamat kuliah itu pekerjaan sudah menunggu. Sekarang mereka penuh dengan ketidakpastian. Kemudian promosi seksnya tinggi, tempat banyak, gampang, kampus, sekolah, masyarakat gampang, kemudian tren dunia dan individualisme meningkat. Jadi ini berperan semua. Jadi kita lihat gambaran LGBT itu Departemen Kesehatan itu merilis 2012 itu yang sudah ditemukan oleh Kementerian Kesehatan itu menjadi faktor risiko HIV itu 1 juta lebih. Jadi ada semacam cara menghitung secara statistik gitu. Kalau ada 1 HIV itu ada 100 di populasi. Nah ini ada 1 juta. Tentu yang punya kecenderungan tadi itu kali 100. Berarti ada 100 juta punya kecenderungan di lingkungan kita. Nah untuk menemukan orang-orang itu bukan suatu hal yang mudah. Kemudian perilakunya akan menjadi perilaku normal. Jadi pengalaman pasien-pasien HIV yang kita kelola itu 10 tahun mereka sampai 20 tahun akhirnya menggeser mereka dari menyukai perempuan atau yang laki-laki menyukai laki-laki ke menyukai perempuan atau sebaliknya itu butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Jadi tidak waktu yang pendek. Tapi bisa dilakukan. Nah ini tadi latar belakang kalau ada 1 HIV itu ada 100 kira-kira di populasi gitu. Jadi kalau kita kalikan seperti itu. Nanti saya ingin melihatkan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu HIV kita dari 87 sampai 2021 itu 4.378. Jadi kalau kita kalikan di lingkungan kita yang punya kemungkinan HIV itu kali 100 berarti ada 437.000 sekian di lingkungan kita yang kena HIV. Nah, jadi seperti itu saja kita bisa cara mencarinya. Tapi siapa mereka nggak tahu kita. Seperti sekarang kan banyak itu. Setiap HIV di Sumatera LGBT di Sumatera Barat terbanyak, enggak juga. Sama di semua kabupaten provinsi. Cuman masalahnya kita punya adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Karena kita punya itu yang masalah itu. Kalau enggak sama dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia sama saja. Jadi sesuai jumlah penduduk. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Nah kemudian kita lihat Sumatera Barat. Saya tidak bisa ngambil data bagus. Saya kumpulkan data itu selama 17 tahun. Di M Jamil itu kita dapat 1.737 orang. Nah kalau kita lihat kasus HIV di Sumatera Barat kira-kira 170.700. Tambah waktunya 5 menit ternyata sudah habis. Oh iya baik. Nanti kita gimana? Saya minta 5 menit aja, 5 menit saja. Mohon maaf. Coba Pak.
Dengan ada gangguan barusan, kita sudah tambah waktu Pak Dokter menjadi 20 menit. Tapi ternyata Baik. Aku tampung ini modelnya itu. 5 menit. Kemudian kalau baik. Jadi kalau kita di data ini 17 tahun itu LSM itu ada sekitar 1.119 Silentkan suaranya banyak berdempet sekali lagi. materinya. Pokoknya sudah jadi wakil pindah ya. Mohon maaf bagi kawan-kawan yang mau menyumbangkan suaranya, nanti sebentar lagi. Bersabar dulu. Kembali kepada Pak Dokter, mohon maaf waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Dan itu sengaja kita tambah karena memang ada kendala tadi, begitu? Baik. Nanti akan diperkaya dengan adanya pertanyaan atau tanggapan dari peserta webinar kita pada saat ini. Makasih. Kesimpulan saja mungkin, kesimpulan. Ya, silakan. Kesimpulan saja. Jadi tampaknya dari pekerjaan sekian tahun itu kita bisa banyak melakukan ini saja mungkin. Sebentar. Jadi kita bisa bekerja di sini, melakukan pendidikan prasekolah, TK, SD, SMP, SLTP, SLTPA. Jadi mereka itu dipaparkan dengan narkoba, PSK, dipaparkan mereka dengan itu, sehingga mereka tidak masuk ke dunia itu karena tidak mengerti. Kemudian memperkuat perda tadi itu, kemudian ada dibikin unit-unit usaha, jadi mereka bisa bekerja di situ. Ketika mereka bekerja, kita bisa guide semua mata rantai, mereka bisa kita guide. Jadi tentu meningkatkan fungsi Basnas ini. Kalau ini berfungsi, mereka tuh bisa kita tarik semua, bisa tahu kita siapa orang itu. Tapi kalau tidak akan dapat siapa mereka. Jadi kita bikin pun perdanya, orangnya tidak akan kita tahu siapa. Saya kira itu aja mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dokter. Namun karena memang kendala tadi menyebabkan presentasi Pak Dokter kurang lancar begitu. Atas nama tim kami mohon maaf. Baik. Mudah-mudahan nanti dalam dialog atau tanya jawab Pak Dokter bisa memperkaya lagi. Baik, kita langsung kepada Pak Dr. Elva, Ketua Umum Daram. Silakan. Sekali lagi kepada Pak Dr. Elva, Ketua Umum Daram. Silakan untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama sekali saya apresiasi kepada seluruh pengurus yang terlibat di P2DIM, baik Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, termasuk seluruh pengurus dan panitia. Dengan acara ini semoga hidayah datang. Amin. Khusus kepada pelaku seks di luar yang Allah inginkan. Semoga ini terus berlanjut. Terus lanjutkan. Kalau bisa tiap bulan adakan seperti kajian-kajian dan sebagainya. Yang mudah-mudahan acara ini Allah berikan keberkahannya dan solusi dari penyakit yang menimpa bangsa Indonesia ini, khususnya Tanah Minang, Sumatera Barat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemateri, para peserta yang saya hormati, dalam menyikapi kasus LGBT, sebenarnya ada penambahan sebenarnya. LGBTQIA. L adalah lesbian, G adalah gay,
B adalah biseksual, T transgender, Q adalah queer, I adalah intersex, dan A adalah aseksual. Jadi sebenarnya LGBTQIA itu komplitnya. Sedikit gambaran, walaupun dokter dalam jabarkan tadi, kita tahu bahwa L itu lesbian, wanita sesuka wanita, wanita sama wanita. Kalau gay, laki-laki sama laki-laki. Kalau B, biseksual, wanita oke, laki-laki pun jadi. T, transgender, ada yang ketik kelamin, ada yang ke banci-bancian, ya, antara biologis dan karakternya berbeda. Terus Q adalah queer, itu manusia ganjil atau aneh, tidak mau dilabeli LGBT, maunya label sendiri. Q adalah intersex, artinya kondisi lahir dan organ reproduksi, hormon atau kromosomnya tidak 100% laki-laki dan tidak pula 100% wanita. Jadi secara lahirnya ada semacam kelainan. Aseksual, orang yang tidak punya ketertarikan kepada seksual. Ke laki-laki nggak tertarik, ke perempuan nggak tertarik, dibilang cowok tidak, cewek tidak, tapi tetap nggak bernafsu sama sekali. Namanya aseksual. Nah, tentu ini bidangnya dokter nih yang menjelaskan ini. Nah, saya hanya menyampaikan bagaimana pandangan Islam tentang ini dan apa solusi yang Allah tawarkan kepada kita untuk mengantisipasi merebaknya penyakit yang sangat berbahaya ini. Kenapa berbahaya, Bapak Ibu? Kalau kita menyimak ke Al-Quran, baik Al-A'raf 80 sampai 84, surat Hud 74 sampai 83, Al-Hijr 57 sampai 77, Al-Anbiya 74 sampai 77 sampai 75, dan surat-surat lainnya. Ini Allah kisahkan tentang perilaku umat Nabi Lut. Tegasnya apa? Hanya satu jenis penyimpang seks di zaman Nabi Lut, hanya gay saja, homoseksual saja. Apa kata Allah? Wa amtorna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Al-A'raf 84. Kami turunkan hujan batu. Kami balikkan bumi ini. Begitu murkanya Allah kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hanya gay saja, hanya homo saja terjadi di zaman Nabi Lut, Allah murkanya minta ampun. Luar biasa murkanya. Hujan batu turun, bumi dibalikkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang komplit sudah. Bukan hanya gay saja. Komplit sudah. Tadi saya sebutkan tadi. Kalau begitu, penyakit ini sangat-sangat berbahaya untuk kita. Bahayanya bukan hanya untuk pelaku saja, tapi juga untuk kita yang hidup di dunia ini. Khususnya di Indonesia, khususnya di Minangkabau. Dalam surat surat yang ke-8 Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jaga dirimu, kata Allah, dari azab. Kalau sudah tiba azab itu, tidak hanya menimpa yang berdosa saja, tidak hanya menimpa yang zalim saja, tidak hanya menimpa yang seks bebas saja, tapi kita yang baik-baik pun ikut kena azab, kata Allah. Nah, untuk itu, cegahlah sebelum azab tiba. Maka pada kesempatan ini, saya cenderung membahas apa pencegahannya. Begini. Ya, pertama, berdasarkan surat An-Najmi ayat 45, Allah kan sudah menegaskan,
wa annahu khalaqaz zaujain az-zakar wal unsa. Sesungguhnya Allah hanya menciptakan berpasangan jenis laki-laki dan jenis perempuan. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Jika ada jenis yang lain, maka itu namanya penyimpangan atau salah dalam kodratnya. Nah, ini bermacam faktor ini. Untuk itu Allah memberikan tawaran atau memberikan solusi bahwa antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, kata Allah. Maka camkanlah laki-laki Allah ciptakan, perempuan Allah ciptakan itu berbeda. Berbeda baik soal auratnya, soal warisnya, imam sholatnya, dan lain-lain. Berbeda, kata Allah. Jadi itu semua mengikuti biologis, bukan perasaan. Kemudian Islam melarang tasyabuh. Apa tasyabuh? Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Hadis Imam Bukhari. Untuk itu, merubah penampilan atau tingkah laku buat pindah gender itu resmi Allah larang. Maka kalau biologis yang salah, biologisnya yang menyimpang, ini merupakan ketetapan Allah. Ini ujian Allah untuk yang mendapat ujian tersebut. Kalau prasosial itu fleksibel, selama halal silakan dilakukan. Jadi identitas yang ngaku beda dari biologis dalam Islam itu termasuk ujian atau penyimpangan, bukan identitas baru. Oleh karena itu Allah menegaskan dan Nabi menjelaskan kenapa ini diantisipasi, kenapa penyakit dilarang, penyakit LGBTQIA dilarang. Kenapa? Pertama, untuk menjaga nasab. Allah ingin menjaga keturunan biar jelas, bukan keturunan yang menyimpang, yang nggak jelas nanti laki-laki atau perempuan kah. Surah An-Nahl 72. Ya, Allah menciptakan bagimu pasangan dan anak cucu, jelas. Makanya kita berkewajiban untuk mengantisipasi penyakit yang berbahaya ini, ya, karena Allah mengatakan Allah hanya menjaga nasab kalian biar jelas. Yang kedua, menjaga fitrah dan kesehatan. Tubuh laki-laki dan perempuan beda hormon, beda tulang fungsinya. Itu desain Allah yang paling sehat. Memaksakan hormon dirubah seperti pindah gender itu merupakan melawan fitrah dan dampak medisnya sangat berat. Infertil, depresi dan lain-lain nanti akibatnya. Kemudian Allah ingin menjaga tatanan sosial dan hukum. Banyak hukum Islam nyangkut masalah gender biologis ini seperti imam sholat, mahram, waris, jihad, aurat, nikah. Ini jelas ada perbedaan antara mereka semua. Dan Allah ingin menjaga martabat manusia. Menjaga martabat biar tetap mulia. Kalau sudah menyimpang dari martabat yang ada tadi, maka mereka Allah berikan kehinaan dunia dan akhirat. Kemudian ini adalah ujian bagi orang yang terkena ini. Kalau mereka orang beriman dan terkena penyakit, itu ujian, mereka terus ingin berubah diri. Tapi kalau mereka itu pelaku yang tidak baik, yang tidak benar, Allah perintahkan untuk segera bertaubat sebelum azab Allah ditimpakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terus Islam punya sikap. Ya. Apa sikap Islam? Pertama, kita wajib membenci perbuatan tersebut, tapi bukan benci orangnya. Ini yang perlu kita garis bawah ini. Islam mengajarkan sikap pertama, benci perbuatan yang keji itu, bukan membenci orangnya. Dan orangnya dibenci. Yang kedua, jaga adab. Artinya kita memang tidak boleh membuli, nggak boleh menghina, karena ghibah, zolim adalah dosa besar. Yang ketiga,
tegas di prinsip ini adalah haram, ini hukumnya terlarang, tetap dakwakan ke mereka, tapi doakan semoga mereka dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk itu Bapak Ibu semua, kita di BP2 DIM atau acara berikutnya tentu kita punya solusi, ya. Apa solusi kita? Saya cenderung menawarkan satu, kita galakkan terus kajian ABS, SBK, SMAM. Galakkan kajian adat basandikan syara, syara basandi kitabullah, syara mangato, adat memakai. Galakkan terus kajian ini. Kalau bisa mereka dirangkul. Yang menyimpang-nyimpang itu kita rangkul, Pak. Bukan kita musuhi, bukan kita hina. Bersingkirkan, tapi kita rangkul mereka. Rangkul terus. Semoga hidayah Allah masuk mereka dan mereka bisa berubah. Itu dakwah kita untuk mereka. Kemudian praktekkan atau membuktikan dalam kehidupan sehari-hari lagi. ABS, SBK, SMAM itu bukan Ya, hanya Ustaz, slogan, bukan slogan saja, tapi kita praktek dalam hidup ini. Seperti apa Minangkabau itu penuh dengan keagamaan, ya. Nah, yang ketiga, ini perlu tegakkan hukum nih, terutama hukum adat, ya. Tadi Maaf Ustaz, waktu Ustaz ini lagi. Ya, sudah bikin tadi semacam undang-undang adat itu kita tinjau dan kalau tepat kita laksanakan segera. Hukum adat Minangkabau ditegakkan. Kalau bisa hukum agama, kalau hukum agama agak berat ya. Kenapa berat? Kalau kembali ke agama, Pak, tadi dibilang oleh Ketua MUI tadi, ini kelasnya kelas zina. LGBT itu, QIA itu kelasnya kelas zina. Kalau di Islam, Pak, itu berat hukumannya. Apa hukumannya? Kalau dia orang yang sudah menikah, muhsin istilahnya, atau muhson istilahnya, hukumnya hukum mati. Kalau dia masih bujangan, masih gadis, dera 100 kali. Anu berat sekali, Pak. Kalau di Islam itu berat sekali. Tapi setidaknya kita di BP2 DIM ini, ya kita punya ke depan target, apa antisipasinya. Saya cenderung kepada tegakkan hukum adat, ya kita dukung bersama, kemudian beransur-ansur ke mereka pahamkan agama. Agama pahamkan ke mereka. Kalau hukum Allah berlaku nanti bisa dibunuh, dirajam sampai mati. Ya. Nah. Oke, waktu Ustadz habis. Terakhir. Mohon maaf, waktu. Kalau hukum positif kan belum ada ya. Kita berharap ke negara segera buat undang-undang tentang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustadz Elva Henry Muklis MA. Kita masuk kepada pembicara kita terakhir yang sengaja kita datangkan dari luar negeri, tepatnya dari Universitas Leiden Negeri Belanda. Kepada Dr. Surya Suryadi kita persilakan. Dari Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Pak Zul, jam 5 pagi di Belanda, ya hampir jam 6. Jadi harus bangun agak pagi ini, tapi alhamdulillah berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan seperti tadi sudah dikatakan oleh pembicara terdahulu, bahwa forum ini memang sangat kita perlukan. Mengingat fenomena yang kian marak tentang LGBT ini di negeri kita. Ambo sendiri dari jauh agak rusuh melihat keadaan yang terjadi di kampung kita. Ya, mohon maaf juga karena tidak sempat mengirimkan PPT, membuat PPT. Tapi baiklah, yang paling penting adalah urun rembuk. Duduk samparan tagak sapambatang untuk membicarakan, mendiskusikan hal gejala
yang sangat merusuhkan kita kok. Ambo diminta untuk berbicara sedikit mengenai aspek global dari penyakit masyarakat kok, kalau kita bisa katakan begitu. Kalau kita lihat secara umum di barat ya, tren global menunjukkan kurang lebih 37 negara ini sudah melegalkan ya aspek LGBT ini. Jadi umumnya negara-negara yang tentu non-Islam ya, dan ini tentu agak mengkhawatirkan kita karena prinsip hidup kita sebagai umat Islam itu berbeda dari mereka. Tapi walau bagaimanapun di sejumlah negara-negara Asia juga sudah terjadi, misalnya di Thailand ya, yang dekat sekali dengan kita. Nah, tentu saja ini perlu kita antisipasi, Bapak Ibu sekalian. Di Belanda sendiri adalah salah satu negara yang sudah melegalkan. Nah, saya melihat itu banyak video yang mengkhawatirkan ya, yang sangat mengkritik, tetapi kita tidak bisa melakukan perlawanan karena dilegalkan oleh negara. Begitu. Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan kita. Nah, saya menduga bahwa berbagai gaya hidup yang terjadi pada zaman sekarang itu juga memberi sumbangan kepada maraknya, meruyaknya gejala LGBT ini. Dan tentu saja antisipasinya seperti dikatakan tadi oleh Ustadz Elva dan lain-lain, perlu kita pikirkan ya, tidak hanya menyangkut aspek legal hukum, tetapi juga saya rasa dari pendidikan ya. Tentu saja kalau kita melihat di Belanda ini misalnya, kita tidak masyarakat secara umum karena individualisme yang begitu tinggi, mereka tidak peduli ya kalau ada yang LGBT dan sebagainya. Dan saya rasa hal itu sangat berbeda dengan kita di Indonesia tentu saja. Kita sebagai bangsa yang hidup dalam moral, dalam budaya yang sangat dipengaruhi dan sangat diwarnai oleh Islam, itu tentu tidak menginginkan hal seperti di Belanda ini terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kalau kita melihat dari segi sejarah sedikit, memang fenomena ini mungkin menurut saya ya, barangkali tadi dari segi medis sudah dijelaskan, tapi dari segi budaya, dari segi culture, saya rasa fenomena ini juga disebabkan oleh gaya hidup ya, oleh munculnya gerakan feminisme yang terjadi sejak tahun 30-an ya. Jadi kaum wanita sendiri itu menjadi lebih independen dan tentu berbeda dengan di negara kita. Jadi banyak di sini orang-orang laki-laki dan perempuan di Eropa ini tidak menikah ya. Kadang-kadang di Belanda ini banyak yang tidak menikah. Banyak yang hanya memiliki binatang piaraan dan sebagainya. Dan orang-orang seperti itu secara seksual tentu punya cara tersendiri untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya. Nah, jadi gerakan-gerakan feminis atau gaya hidup yang lain, saya kira menyumbang juga untuk bagi munculnya, meluasnya fenomena LGBT ini. Nah, masalahnya adalah bahwa dalam dunia global sekarang, globalisasi begitu cepat ya. Kadang-kadang, dan ini fenomena yang biasa terjadi dalam
apa namanya, dalam penerimaan budaya, bahwa masyarakat yang lebih kemudian yang menerima itu lebih antusias. Nah, ini masalahnya kan. Kita masih ingat dulu misalnya gerakan-gerakan padri, katakanlah di Minangkabau, itu kan muncul ketika wilayah-wilayah yang lebih belakangan disentuh oleh Islam itu memunculkan gerakan yang lebih radikal. Bukan di Pariaman, bukan di daerah pantai, di Padang misalnya, tapi di Darek ya. Nah, fenomena ini sama juga. Gejala hidup yang dianggap mentereng, yang dianggap baru ya. Jadi gelombangnya itu baru sampai ke kita dan kita menerimanya dengan antusias. Generasi kita yang seperti tadi sudah dikatakan oleh pembicara terdahulu, yang kehilangan arah ya dalam dunia global yang virtual ini semuanya. Orang-orang muda yang setiap hari tangan mereka tidak lepas dari layar HP ya. Semua menerima itu. Jadi tanpa sharing, tanpa ada tapisan ya. Dan ini yang terjadi pada masyarakat kita. Saya tidak tahu kalau negara kita ini nanggung, Bapak Ibu sekalian, negara Islam bukan, tapi kalau dikatakan sekuler juga tidak kan. Jadi hukum negara itu tidak jelas ya. Kalau Belanda itu jelas negara sekuler dan dia legalkan ya. Tapi kalau terjadi hal-hal yang negatif juga diantisipasi ya. Tapi negara kita ini bagaimana? Menurut saya kita memang secara adat harus melakukan pembinaan, tetapi saya kira harus sejalan dengan hukum negara kan. Kalau Jakarta itu tidak ada polisinya dan kita negara kesatuan dan apa yang kita perjuangkan dalam BP2 DIM ini memang begitu, daerah-daerah ini sejauh mana kuasanya untuk membuat peraturan kan? Apakah peraturan adat atau yang dan lain-lain yang sejalan dengan pusat. Nah, kita ini tidak jelas. Kalau kita buat hukum nanti dianggap bertentangan dengan hukum negara begitu. Kalau tidak, negara tidak punya apa-apa untuk mengantisipasi ini. Jadi ini yang dilema yang kita alami, dan sejauh itu belum jelas, tentu saja apa yang kita bisa lakukan adalah melakukan pendekatan agama dan budaya persuasif seperti kata Dr. Eva tadi, melalui masjid, melalui kursus-kursus adat, melalui sekolah. Melalui sekolah pun kadang-kadang ini. Saya mendengar itu kalau anak dimarahi oleh guru, nah anak gurunya sudah dikriminalisasi gitu. Nah, jadi institusi pendidikan sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini saya agak pesimis bisa ini. Dengan kata lain bahwa kita hanya bisa fokus kepada institusi dan kegiatan-kegiatan yang informal. Nah, masalahnya adalah di negari-negari sejauh mana itu kita lakukan kini kan. Kalau kita melihat di musaji-musaji ada, tapi orang-orang yang sudah terpapar oleh LGBT ya mungkin jarang ke musaji atau kamuflase saja ke musaji gitu kan. Nah, jadi kita dalam kebingungan secara hukum formal di mana kita letakkan. Dan menurut saya kalau ini tidak kita lakukan, sulit juga. Karena secara budaya pun kita lakukan, nanti bisa-bisa dianggap bertentangan dengan hukum formal di pusat gitu. Nah, yang kedua atau yang berikutnya, saya kira tren globalisasi mengenai LGBT ini, bagaimana kita mengantisipasinya, untuk tidak deras masuknya ke Indonesia. Ini kan susah kita lakukan. Saya rasa masalahnya sekarang adalah bukan melalui
peniruan fisik ya, tapi saya kira yang banyak tadi adalah peniruan visual. Jadi orang-orang bantuan itu menurut Ambo itu melakukan kontak terpengaruh melalui HP kok Bapak Ibu sekalian, melalui HP. Berkontak kemudian melakukan pendekatan dan sebagainya. Nah, bagaimana antisipasi kita itu yang susah, yang belum ada solusi ya, karena memang masif dan sulit untuk dibendung gitu, sulit untuk dibendung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dalam perspektif Barat itu sangat berbeda yang kita alami dan antisipasi di ranah di kampung ya. Nah, Ambo sendiri sebagai orang tua yang mempunyai 2 anak di Belanda ini ya tetap lebih berat perjuangan sebenarnya untuk tetap menjaga nilai-nilai keminangkabuan dalam keluarga dan nilai-nilai agama Islam ya dalam keluarga di dalam masyarakat yang begitu sekuler dan seperti Bapak Ibu tahu kebanyakan orang muda di sini itu ateis ya. Nah, itu yang Ambo hadapi ya sebagai perantau yang jauh gitu. Jadi sebagai kata akhir, menurut Ambo memang usaha-usaha yang kita lakukan hari ini termasuk usaha untuk 2 menit lagi, Dinda. Ya, sebuah legalitas sebagai masyarakat Minangkabau, etnik Minangkabau yang punya ciri tersendiri, yang punya dasar keagamaan Islam yang kuat, itu mesti kita perjuangkan. Mudah-mudahan ada peluang untuk itu. Mudah-mudahan pada suatu saat kita akan bisa mengatur masyarakat kita sendiri tanpa tanpa harus bertentangan dengan pusat gitu, dan tentu itu melalui hak istimewa, melalui sebuah kekhususan. Saya kira sekian saja dulu dari saya. Saya kira diskusi lebih baik karena pengalaman di lapangan dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, maaf Pak Zulkifli, Di-unmute suaranya di-mute. Di unmute dulu. Ya. Mohon maaf, kita sudah siapkan penanggap. Yang pertama, Dr. Iramadi Irja, pakar ekonomi politik. Kemudian yang kedua, Dinda Fitri, psikolog. Kita sudah siapkan. Namun sebelum itu, kita gambarkan bahwa dari kelima narasumber itu, sepakat mengatakan bahwa LGBT itu adalah penyimpangan psikis atau kelainan mental. Kemudian yang kedua, kita serba susah di Indonesia karena memang di negara luar sana terkenal dengan istilah adalah hak asasi manusia. Terlalu keras kita, timbul masalah. Namun barangkali ada baiknya kita pertimbangkan kenapa LGBT itu terjadi di negara kita. Barangkali salah satu penyebabnya adalah orang ingin menikah tapi tidak bisa menikah karena Undang-Undang Nomor 174 tentang hukum perkawinan hanya laki-laki boleh menikah 1 orang. Kemudian khusus bagi pegawai negeri wanita tidak boleh menjadi istri kedua. Sementara dia ingin menikah, maka ini barangkali menjadi pemikiran bagi kita bersama-sama. Baik, kita langsung kepada Pak Dr. Iramadi Irja dan setelah itu bersiap-siap Dinda Fitri, psikolog. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang, gambar Rambo tidak bisa muncul, ada trouble. Gambar Rambo tidak bisa muncul karena ada trouble. Tidak apa-apa ya, suara aja ya. Tadi sudah banyak sekali pembahasan
dari perspektif adat, agama, dari kesehatan atau medis, kemudian dari komparasi internasional dari Dr. Surya Suryadi barusan. Ini bagus sekali, saya mengikuti tadi walaupun ada trouble. Nah, saya ingin menyampaikan pada kawan-kawan sekalian dari perspektif politik. Nah, ini penting. Nah, saya ingin sampaikan dulu, tidak ada satupun masalah sosial masyarakat yang kebetulan. Artinya ingat dulu kawan-kawan, tidak ada yang kebetulan. Atau tiba-tiba muncul. Dalam politik, setiap hukum harus sesuai dengan hukum kasualitas. Artinya sesuai dengan hukum sebab dan akibat. Pasti ada desain dari pihak tertentu. Itu dalam perspektif politik. Ini perlu nanti untuk menambah wawasan kesadunya. Nah, fenomena ini jauh lebih penting dari yang tampak dari permukaan. Sesuai dengan pepatah Minang, alun takile lah takalam, takile ikan dalam air, ala tahu jantan batinonyo. Itu orang Minang. Sangat fasih melihat ini secara cerdas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tiba-tiba muncul masalah publikasi yang sangat menghancurkan hati kita. Sangat menyesakkan dada kita. Yaitu pertama narkoba. Kemudian berlanjut dengan LGBT. Nah, kembali saya katakan tadi, tidak ada satupun sosial masyarakat tanpa sesuatu yang kebetulan. Tanpa adanya faktor yang mengaturnya. Nah, dari segi politik, pasti di Minang itu ada yang pihak-pihak tertentu yang ingin mendegradasi generasi muda Minang. Nah, ini bisa kita lihat ya. Masyarakat Sumatera Barat itu sebagai barometer intelektual dan tidak goyah dengan berbagai strategi dari politisi. Termasuk money politik. Orang Minang itu tidak bisa jatuh dengan money politik. Nah, jadi makanya setiap pemilu di Sumatera Barat itu jadi acuan seluruh wilayah Indonesia. Selalu cari orang pertama bahas Sumatera Barat. Nah, begitu Sumatera Barat muncul dengan hasil pemilu, semua orang berkata, wah, orang Sumatera Barat itu cerdas, intelektual dan tidak bisa dibodohi secara politik oleh berbagai orang politisi. Nah, itu jadi ukuran buat orang banyak. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, Ambo ingin menyampaikan bahwa LGBT dan narkoba itu bukan sesuatu kebetulan. Pasti ada desain. Siapa yang mendesain? Itulah orang-orang yang selama ini mungkin tidak pernah menang di Sumatera Barat dari berkali-kali pemilu. Nah, makanya salah satu cara bagi mereka adalah melemahkan generasi muda. Generasi tua itu tidak bisa dipengaruhi. Itulah serupa batuang tua tidak bisa dilentur. Generasi muda inilah yang jadi sasaran pertama. Nah, ini target strategi politik begini. Tujuannya pertama adalah melemahkan generasi muda Minang Sumatera Barat. Memutuskan ikatan mereka dengan Tungku Tigo Sajarangan. Dari keteladanan pimpinan adatnya diputus dulu. Begitu juga dengan ulama-ulama. Mencegah generasi muda Minang jadi idola daerah lain. Ini yang paling penting. Kalau misalnya Minang selalu memiliki keunggulan, takut daerah lain akan mencontoh. Akan terjadi, akan ketuk tular, kalau kami Jawa, ketuk tular bahwa daerah lain akan mencontoh nanti dinamika Minang. Sehingga perlu diantisipasi dengan merusak generasi mudanya duluan. Nah ini mungkin perspektifnya lain buat kawan-kawan sekalian. Silakan itu difikirkan. Kamu sedang di Jogja, kamu sedang di rumah. Kebetulan Bo masih lebaran di Jogja. Nama Bo Irama Diirja tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Datuk. Jadi yang Bo jalekan kawan-kawan sekalian, bahwa langkah BP2 DIM sekarang itu adalah langkah yang sangat-sangat strategis. Kini awaklah sampai kalau istilahnya Datuk apa tadi Pak Fauzi Bahar tadi dibilang begini, iko lamo-lamo dari biawak jadi buaya kok. Nah, sekarang belum buaya. Mohon maaf dah 2 menit lagi dah. Jadi cukup sekarang situ aja. Jadi kita tetap antisipasi. Salah satu cara sekarang adalah membuat perda yang tegas, keras dan juga sekalian persuasi. Jadi begitu dulu kawan-kawan sekalian. Terima kasih Pak Datuk. Ya, semoga Pak Datuk sehat-sehat sedonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut penanggap yang kedua, Fitri psikolog. Waktunya 5 menit. Silakan, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Datuk. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam penghormatan pada pembicara terdahulu. Singkat, sesuai dengan tema kita hari ini tentang LGBT yang sudah mengkhawatirkan gitu. Jadi ada beberapa yang mesti mungkin ditanggapi, termasuk masalah yang tadi Pak Fauzi Bahar sampaikan. Jadi setiap korban akan menjadi pelaku. Nah, jadi saya Fitri, Ketua Padan Paduli Anak Nagari, saya psikolog, juga Ketua IPK IPK Klinis HIMSI Sumbar. Terus berkecimpung di LGBT ini sudah hampir lebih kurang 15 tahun. Terus khusus Padan Paduli Anak Nagari adalah sebuah perkumpulan orang Minang yang diinisiasi oleh orang Minang seluruh Indonesia, diaspora juga yang dari luar negeri, dan kita sudah bergerak lebih kurang 2 tahun. Dari lapangan kita melihat betul yang barusan penanggap sampaikan, munculnya sesuatu pasti ada sebab. Nah, secara LGBT ini juga dalam ilmu perilaku, secara psikologis juga dipengaruhi oleh lingkungan, figur, dan lain-lain gitu, termasuk keluarga. Kami menangani beberapa kasus yang sebenarnya kalau mengenai jumlah memang sangat mengkhawatirkan. Hampir tiap bulan kita menangani kasus LGBT yang berawal dari kekerasan seksual. Jadi bicara tentang korban itu tak selamanya menjadi pelaku. Tapi memang ada di antara korban itu akan menjadi pelaku. Nah, korban juga mengalami permasalahan mental juga banyak. Putus asa, depresi, kehilangan masa depan. Nah, ketika orang tua memiliki anak yang korban, itu mereka juga sangat khawatir. Kami pernah bekerja di salah satu kabupaten kita di Sumatera Barat, yang waktu itu ada kasus, satu pelaku, korbannya 68 anak. Itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang korban terkecil usia 1,5 tahun. Jadi ini sodomi yang terjadi dari 68 memang terdeteksi 4 itu sudah menjadi predator. Jadi artinya tidak semuanya, mungkin ini mesti kita luruskan di lapangan yang kami temukan seperti itu. Terus penyebabnya, apa yang menjadi penyebab kenapa anak-anak kita rentan jadi korban? Atau kenapa anak-anak kita rentan terpengaruh oleh media sosial, lingkungan pertemanan gitu. Karena LGBT ini juga tidak hanya sekarang di kalangan remaja dan dewasa, tapi sudah masuk ke sekolah dasar. Ini baru seminggu yang lalu kita mendapatkan ada 5 kasus anak SD yang mendapatkan dari orang dewasa, terus dia sebarkan ke 4 adik-adiknya, SD kelas 5, ke adik-adiknya ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Nah, di antara mereka itu sudah ada 2 yang saling istilahnya kalau kita, saling melakukan. Nah, tapi kita semua mesti menyadari, ketika kita melihat kondisi LGBT itu terjadi kepada anak usia sekolah dasar atau bahkan TK juga ada yang kita tangani, tapi tidak mesti kita mesti melihat dari kacamata seksual dewasa. Namun ketika kita melihat anak remaja, SMP, SMA, itu sudah bisa kita masuk kategori seksual dewasa. Namun begitu, apakah anak-anak balita kelas usia 5 tahun ke atas ya, itu yang banyak jadi korban juga waktu di salah satu kabupaten, itu kan sebenarnya secara medis ketika daerah erogennya diganggu,
dia kan mempunyai sensasi tertentu gitu. Itu harus kita pahami. Jadi kami menangani kasus ini hampir dibilang kasus kekerasan yang berujung dengan kasus LGBT itu setiap tahun bisa sampai 100-an. Mohon maaf ya. Memang menyedihkan. Memang menyedihkan. 2 menit Pak Datuk. Nah, jadi ini adalah kita mesti lihat penyebab. Berdasarkan beberapa yang kita cari penyebabnya, itu diantaranya ada istilah sekarang fatherless, kekurangan perhatian dari sosok ayah. Ada juga penyebabnya adalah broken home, keterlantaran kasih sayang di dalam broken home itu sendiri gitu. Memang tidak semua broken home akan begitu, tapi kebanyakan mudah. Terus pertengkaran orang tua sehingga anak mencari kenyamanan dan kesenangan dengan teman-teman sebaya. Nah, saat ini orang tua nggak ada masalah kalau anaknya pergi dengan perempuan dibandingin anaknya pergi dengan laki-laki. Ya, dulu bilang gitu. Oh ya, dia temennya perempuan kok yang pergi. Malahan itu kita mesti hati-hati dan waspada. Ketika pergi dengan teman perempuan, ketika yang laki-laki pergi dengan yang laki-laki, itu dari sekarang udah mesti kita waspadai. Gitu. Sudah habis waktunya Pak Datuk? Masih ada Bu Fitri. Oke. Nah, Ya, jadi, sudah. Nanti masih ada kesempatan. Oke. Kita disiplin. Terima kasih. Seperti Terima kasih Pak Datuk. itu. Ya. 5 menit. Oke, baik. Terima kasih. Pertama kepada Uda Iramadi Irja, Dr. Iramadi Irja. Yang kedua kepada Dinda Fitri, psikolog. Dan kita masuk kepada yang ketiga, yang terakhir penanggap apa? Isnur Satria. Para Isnur Pertia, Datuk Junjung, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Pak Datuk dan kata-kata penghormatan mau sampaikan kepada pembicara sebelumnya. Mau langsung kepada poin. Mohon maaf walaupun mau Datuk mau hindari kata melereng gini. Sudah banyak kita berbicara masalah latar belakang, fenomena dan apa yang terjadi. Terus solusinya apa? Apa yang harus dilakukan? Kita banyak baru meminta, tolong pemerintah lakukan ini, tolong DPRD lakukan ini, tolong sekolah lakukan ini. Sudahkah itu dipantau? Sudahkah itu dikerjakan? Ini yang menjadi persoalan. Kita banyak habis waktu di seminar, di pembahasan, mengangkat fenomena-fenomena. Terus solusinya apa? Apa yang dikerjakan? Sudah puluhan tahun rasanya membahas masalah ini di Indonesia. Tapi solusinya hampir tidak ada. Nah, saya usulkan solusi. Ada 3 penyebab utama. Yang pertama adalah faktor hukum. Hukum ini jadi tantangan berat. Ada faktor legalnya yang kita harus berhadapan dengan internasional. Itu kita harus serius. Kita di Perda bisa membuatnya. Perlu ada tim yang membahas masalah ini. Termasuk kita kaitkanlah tadi sudah dibicarakan bagaimana aturan soal adat. Dan yang terberat adalah kita akan menghadapi penentangan dari beberapa tokoh juga. Karena ternyata saya menghadapi kasus di Balikpapan, itu penderita LGBT, tersangka LGBT yang anak-anak, itu di belakangnya seperti fenomena gunung es itu, terdapat banyak tokoh-tokoh besar. Ada tokoh politik, ada pejabat pemerintah yang terlibat di dalam hal semacam itu, dan mereka tidak tersentuh hukum. Bagaimana melaksanakannya? Perlu ada kekuatan kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Itu luar biasa. Yang kedua, faktor pengobatan. Kita memakai mazhab, ini bisa diobati. Sudahkah ada lembaganya? Mari kita buat lembaganya. Lembaga anti narkoba, pengobatan narkoba sudah ada. Bagaimana pengobatan untuk LGBT? Belum ada. Perlu dibuat, perlu ada tim yang mempersiapkan itu. Yang ketiga di dunia pendidikan. Pendidikan tentang aurat, bagaimana bergaul, di sekolah Islam sudah ada. Saya punya sekolah. Kita ada kurikulumnya. Sekolah negeri bagaimana? Hampir tidak ada. Sekolah Islam juga sebagian. Kita bisa memasukkan pendidikan bertahap tentang bagaimana aurat, bagaimana bergaul, siapa yang boleh memegang, siapa yang boleh memegang apa itu sesuai dengan tingkatan umur.
Mari kita siapkan hal itu. Kita perlu dampingi dunia pendidikan. Kita perlu dampingi dinas pendidikan. Adakah timnya? Ini menjadi persoalan. Kemudian tegakkan untuk lingkungan, tegakkan aturan pemerintah. Pemerintah sudah membatasi sampai umur 15 tahun tidak boleh ada akses medsos, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok itu tidak boleh kepada anak-anak. Banyak negara, Inggris, negara Skandinavia, Australia, New Zealand sudah menerapkan itu. Indonesia sudah menerapkan. Ada aturan tahun 2024. Mari kita terapkan itu. Kita kontrol, kita adopsi menjadi peraturan perda. Dan perlu kita training orang tua tadi semacam itu. Nah, untuk hal ini, usulan terakhirnya adalah perlu ada tim. Kita biarkan saja mereka ini pada Tuk dan teman-teman yang lain, nggak akan jalan. Kalau perlu di BP2DIM, ada tim yang terus mengawal agar proses ini serius kita jalani. Kalau tidak, kita hanya habis di seminar. Kita habis di webinar. Kita hanya berharap, ayo lakukan, ayo pemerintah. Mereka nggak bisa. Kalau tidak didampingi dengan kuat, mereka sudah sibuk dengan urusan yang lain. Ini harapan saya, kita harus serius dan kita kawal ini dengan serius. Kalau perlu kita buat tim khusus di BP2DIM yang terus memantau setiap lembaga itu, DPRD, pemerintah, aparat hukum, pendidikan, sudahkah mempersiapkan tim yang serius mengerjakan itu. Itu usulan saya. Terima kasih, mohon maaf jika terlonsong. Waktunya habis di Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju kepada penanggap berikutnya, tapi ini 3 menit. Kalau barusan ini memang kita sudah siapkan. Penanggap ini, yang 3 orang ini kita siapkan. Penanggap berikutnya waktunya 3 menit. Dimulai dari A. Sultan Merajo. Silakan. Mr. A. Sultan Merajo. Baik, terima kasih. Tadi, setelah itu Adal Bonai. Belum. Setelah itu bersiap-siap Adal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan waktu di kesempatan ini. Ya, salam kehormatan kepada Bapak Ibu narasumber yang terdahulu. Sekali lagi saya mohon maaf kalau pernyataan saya ini kurang pas. Mudah-mudahan kurang pas. Yang pertama adalah catatan saya adalah bahwa ketika kita bicara masalah LGBT, tadi dikatakan oleh Bapak Insinyur Satria Datua, tadi sudah dijelaskan bahwa Sumatera Barat memprihatinkan. Pertanyaan adalah solusinya gimana? Saya sepakat itu. Solusinya gimana? Kalau kita bicara masalah aturan hukum, hari ini kita bisa meyakini debatable Perda 7 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 2014, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 2023, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 2024. Ya, pertanyaannya adalah dari aspek regulasi perdebatan masih terjadi. Apakah desa yang kita katakan hari ini itu adalah sebagai sistem adat atau sistem nagari atau sistem pemerintahan? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana struktur peradilan adat tadi? Siapa yang berkompetensi di sana? Kalau kita memahami bahwa permasalahan LGBT harus diselesaikan secara adat. Kenapa? Karena pembentukan aturan hukum tentu tidak bisa kita lepaskan dari aspek politik, tarik-menarik kepentingan. Sampai hari ini kita masih berbicara di daerah Sumatera Barat, ya, apakah struktur nagari sudah berubah? Tentu tidak, belum. Itu yang menjadi permasalahan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat kompetensi masyarakat adat tadi. Tadi sudah disinggung juga, Tali Tigo Sapilin, Tugu Tigo Sajarangan. Apakah, maaf, mereka sudah sepakat untuk itu? Atau mungkin terjadi aksi pembiaran? Mungkin bagi teman-teman di perguruan tinggi sudah bisa melihat berapa hari ini yang terjadi isbat nikah di Sumatera Barat. Isbat nikah itu dalam pandangan saya 3 kemungkinan besarnya. Yang pertama karena kedekatan tanpa batas, yang kedua karena accident, yang ketiga karena apa? Ya, pengaburan dari perkawinan sebelumnya. Ini menjadi permasalahan. Nah, dari mana kita mulai? Kalau kita lihat bahwa problem sosial itu lebih besar, dan itu menurut saya sepakat tadi dikatakan oleh psikolog tadi, bahwa berangkat dari rumah tangga. Karena kurang perhatian dari orang tua, terjadi broken home, sehingga anak mencari sesuatu tempat yang nyaman bagi mereka.
Pertanyaan berikutnya adalah kita lihat bagaimana kita melihat apakah LGBT tidak kasat mata. Oh, tadi maaf pada Tua Fauzi Bahar. Dibuat perda misalkan. Mohon maaf, Siapa Dinda. akan melaksanakan? Mohon maaf, Dinda. Dinda, Rajo. Itu dalam Waktu kita 3 menit cuma. baik, terima kasih pada Tua. Apakah ini masuk dalam wilayah kewenangan dari Satpol PP untuk menertibkan mereka? Atau seperti apa? Jadi batasan-batasan seperti itu perlu kita jelaskan, perlu kita dudukkan. Jadi kalau kita buat perda, bagaimana perda itu akan diterapkan? Sementara perda sendiri masih debatable. Bagaimana kita membentuk peradilan adat? Sementara siapa yang akan melaksanakan peradilan adat siapa? Sementara adat kita mungkin bagi masyarakat luar yang di luar Sumatera Barat masih mengagungkan ABCSBK. Ya, Tapi ABCSBK itu cuma slogan gitu. Ya. Hanya slogan, faktanya udah kacau di Sumatera Barat ini. Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, mau kasih. Silakan Dinda ada Bonai. Bonai ko lintau na. Oh, ada Bonai Tanjung Gadang di Kota Nampe, Pak Kumbuh, Pak. Kota Nampe. Iya, Kota Nampe. Silakan Nah, Dinda. jadi di Payakumbuh membantu pemulihan adiksi narkoba, HIV, membantu trauma remaja. Alhamdulillah ada ilmunya tikon merantau dulu. Nah, persoalan dari benang merah dan seminggu yang lewat ada mendalami kasus anak sodomi anak dan itu anak SD dan itu setelah 5 orang kan dalami itu anak-anakku mendapat katikonya mencari orang tuanya berhubungan, yang keduanya menonton video-video porno dan itu pun homo, dan yang ketiga scroll TikTok yang normalisasi hubungan sejenis. Nah, akhirnya anak-anakku mencibo-cibo. Nah, itu. Nah, pas singkit saja. Jadi benang merah ambil kini adalah ketidakpedulian, hilangnya empati dan tidak bersatunya orang Minang. Itu yang awak caliak kini. Nah, awak sibuk awak mencaliak jangan dak kasih tulai, jangan dak situ lai cukup inyonya rusak awak jangan rusak. Nah, indak adonyo itu kini dan awak mencaliak kolektivitas ilmu celai. Awak tidak merayakan ilmu. Apa sih narasi orang Minang hari ini? Kalau dulu orang Minang hebat dengan nyo ingin memerdekakan bangsanya, nyo ingin Tan Malaka, Hatta, Sarir, bagaimana nyo merayakan ilmu. Hari kini kita tidak punya narasi kamanga orang Minang kini lai. Apakah orang Minang nanti akan menginvasi bangsa lain? Apakah orang Minang nanti apakah nak punya narasi apa membebaskan Palestina, bagaimana ilmu dilawan dengan ilmu? Nah, itu nado. Nah, balik kampung halaman, ketika rumah tidak menjadi ruang aman, anak-anak keluar tidak mendapat ruang aman pulo do. Nah, itu nak 20 kini do. Nah, sudah tu awak orang Minang kini sibuk adu-adu gengsi, mencalian trauma-trauma yang tidak selesai. Nah, itu yang awak kritisi. Bagaimana awak sibuk menceramahi orang tapi tidak memberikan contoh ke generasi berikutnya. Siapa bagi contoh kini nak sibuk menceramahi. Awak pernah baraja alhamdulillah. Manusia itu bukan pendengar yang baik. Mendengar itu nomor 2. Yang pertama mencalia. Nah, anak-anak kini kau pergi ke masjid kerana ceramah, pulang kerana ceramah, duduk kau kerana ceramah, tapi tidak dikasih contoh. Nah, terakhir ada pasien remaja dari namanya dari pesantren. Nah, akhirnya kini agnostik, tidak percayanya ke agama, tapi percaya ke Tuhan. Tuhan ada, agama nak percaya dia. Kenapa? Setelah awak teliti, nyo mencari perilaku-perilaku senior-senior yang ada di sekitar yang tidak memberikan contoh. Nah, mungkin itu PR kita bersama adalah bawa bahasa tu kini untuk Minang. Indak ada awak mencari namanya ya buat tiwa anak-anak patang anak-anak SD ku dihukum sosial. Anak SD baru. Nak diselamatkan kejiwaannya do. Nah, mungkin itu yang dari Pak Datuk Zulkifli, mungkin ingin bahasa tu lah awak lai. Mau di Minangkabau. Ya, Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk sesi ko Dinda Gusyoldi, silakan. Silakan Dinda Gusyoldi. Gusoldi itu. Ya, silakan. Silakan Dinda Gusoldi. Tidak ada orangnya, Pak. Tidak ada, kalau tidak kami aja, Pak. Prof dulu, Prof. Silakan Sultan Sajati berdasarkan urut.
Kita mamapol, iko yang terakhir untuk sesi iko akan dijawab dari segi hukum nanti. Silakan KN Sultan Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tua sebagai moderator. Ambo singkit saja lah Iya. dirumuskan beberapa poin oleh komentar yang sebelumnya. Tapi intinya adalah satu, kita betul selama ini tuh sibuk dengan wacana dan wacana, bicara dan bicara. Solusi nggak ada. Yang kedua, kalau mau bicara sebaiknya by data aja. Maksudnya apa? Ambo buka sih sebenarnya ya Pak, nanjal-jaleh saya. Ada satu program di HP untuk jual beli remaja laki-laki oleh para petinggi dan orang kaya. Ini gila namanya. Orang bisa memesan, datang dari Jakarta, tiba di Batu Sangka, nyobuka aplikasi itu, ada yang perlu kawan lalok laki-laki umur sampai 6-8 tahun. Tunggu dan di sinan. Ini kan gila namanya, sama kayak Gojek kan. Tapi kenapa pemerintah tidak melakukan apa-apa? Lasa parah tuh kejadian. Ambo salah satu inisiator dari Padan, Peduli Anak Nagari. Padan tuh lah punya banyak program sebenarnya. Mulai dari preventive action sampai ke curative action, campaign, sampai kepada rehabilitative action. Ado langkok sadonya. Tapi tidak kunjung bergerak untuk mencoba menginisiasi supaya ado perda saja. Sampai kini lah 2 tahun kami mengari indah ado hasilnya. Artinya apa? We don't care sebenarnya. Kepedulian itu yang tipis oleh masyarakat Minang sekarang. Ambo emosi, ambo berang bana. Sebab awak banyak mengecek saya. Actionnya not at all. Nggak ada sama sekali actionnya. Artinya apa? Kita biarkan bola es itu menggelinding terus menerus. Dari 1.000 menjadi puluhan ribu, menjadi 100.000. Awak tunggu sampai berjuta-juta korban yang akan menjadi predator berikutnya di negeri awak. Anak kemanakan awak yang menderita. Tidak perlu lagi menunggu. Betul yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Saatnya untuk membentuk task force. Apa yang harus kita lakukan? Duduk bersama-sama dibentuk tim. Nan kamangarajuan preventifnya sia. Ke sekolah-sekolahnya, ke rumah tangga, melibatkan semua pihak. Semua stakeholder harus terlibat. Bundo kanduang, cadiak pandai. Kini sadonyo saling menunggu kamanga kami kok. Kan sangat menyedihkan, sebanyak orang cadiak orang pandai di Minangkabau, tapi indak manga-manga, sudah dua saling menunggu. Sudah tuh mengecek yang kamari, baraso, ikolah parah. Tapi apa tindakan nyatanya? Tidak ada. Padan sudah 2 tahun berdiri, sudah mau jalan 3 tahun nih. Tim kami di lapangan tuh panik tiap hari menanggulangi, cuman satu proses yang dilakukan, yaitu rehabilitasi. A mau B orang-orang korban alah terjadi itu. Tidak tertangani oleh mereka. Mereka butuh tenaga lebih banyak, finansial, dukungan finansial yang sangat kuat untuk menjalankan semua program itu. Kalau di Padian, Oke, Dinda. Yondohnya sadonya. Oke, Dinda, Mohon makasih. perhatian kita wasamo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Baik, akan dijawab oleh Dr. Suryadi dari Leiden, Belanda, karena berkaitan dengan kebijakan. Terima kasih pada Tua. Ya, terima kasih. Ambo raso komentar-komentar masuk ke, bisa didengar Pak Datua? Bisa didengar? Bisa, Pak Surya. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Ambo raso komentar-komentar dari dusanak kita, dari senior Rambo tadi, dari Sultan Sejati dan lain-lain, itu batu bahwa kalau jo kato nasabananya kita sabui iko aye lah gadang awak duduknya di tepi betang aye baru. Nah itulah
keadaan yang kita hadapi. Dari komentar-komentar tadi kita melihat bahasa sabananya kita tidak berharap banyak dari mengatasi masalah ko dari jalur formal. Lah tadi Sultan Sejati lah mengatakan dan lain-lain juga sudah. Negara sendiri tidak punya polisi apapun. Dari Jakarta sendiri tidak ada. Tangan kanannya atau perpanjangan tangannya di daerah gubernur dan lain tidak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ambo rasa pihak seperti Padan ini melalui jalur, ya tentu saja kita tetap berusaha melalui jalur formal mengajak bupati, mengajak camat, tapi sesuai dengan karakter demografi dan karakter dari geopolitik kita yaitu berbasis nagari, caranya kita Padan itu melakukan kontak dengan wali-wali nagari, dengan unsur-unsur di tingkat nagari untuk bekerjasama, dan masing-masing nagari itu dibuat perpanjangan task force dari Padan itu. 1-2 orang misalnya, apakah ini ketua pemuda atau kepala muda dan sebagainya, sehingga itu bisa dilakukan. Kita tidak bisa menunggu. Kita ndak ambo merasa kalau kita berharap dari jalur formal ini akan menunggu lasuang kaborek, menunggu walu kabadaun dan sanak sekalian. Jadi salah satunya ambo rasa itu memang Padan atau stakeholder yang lain yang dulu bergerak, misalnya Ibu Fitri dan lain sebagainya, itu membuat satu gerakan ke negari-negari mencari cantolan. 1-2 orang dulu tidak apa-apa, kemudian ditarik yang lain gitu. Sehingga muncul sebuah gerakan masif yang mudah-mudahan akan menjagokan pihak-pihak formal gubernur, bupati dan sebagainya. Sehingga dan dibantu mudah-mudahan oleh bekerjasama dengan perantau dari negara masing-masing gitu. Mereka biasanya kan ciri kita Minangkabau pun tidak bisa lepas dari negara itu. Jadi walaupun kita sudah mencoba kan, tapi unsur negara itu penting. Jadi menurut Ambo itu salah satu pemikiran Ambo Sanak Sultan Sejati dan sebagainya. Ya, terima kasih. Ya. Pikiran dari legend Negeri Belanda. Kita menuju pakar hukum BP Dodim, Dr. Taswem, untuk mempertegas jawaban Sontako. Silakan, ada? Udah Dr. Taswem, Tarif. Silakan, udah Taswem? Udah Taswem, silakan. Sebab kita dari sekian banyak narasumber yang kita lakukan, tidak ada yang satu pun narasumber dalam konteks hukum. Sementara tanggapan Sontako berkaitan dengan kebijakan atau hukum. Beliau adalah ketua tim khusus dari BP Dodim dan Ambo anggotanya untuk itu kan. Itu tidak mungkin, dan Ambo moderator, tidak boleh Ambo menjawab. Itu komitmen Ambo. Bisa juga silakan Prof. Fauzi kepada Dato. Pak Dato, kalau Dado, Fauzi Bahar silakan bisa juga Indah Fitri yang menjawab. Ya silakan. Ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sadonyo sana Ambo. Ya silakan kapan? Ambo lama dengar sadonyo. Jadi intinya cuma dari Pak Sultan Sejati tadi itu udah bana itu. Jadi harus ada kolaborasi antara penegakan hukum, itu yang penting. Kemudian dengan pendidikan, dan lah yang penting adalah peranan nenek mama sama budokan doang. Itu harus bersatu. Nggak mungkin dibiarkan. Jadi yang mau dengar dari Pak Sultan Sejati, pas kok ada aplikasi kok kita hanyam saja. Di mana mau orang Minang di mana? Jadi kami orang di rantau ini bana hanya meminta satu saja, mohon maaf, bagaimana kita action segera. Pasal 5 Undang-Undang huruf C, Undang-Undang Nomor 7 2022 sudah memberikan dasar hukum yang kuat. Kenapa tidak bergerak? Kenapa tidak bergerak? Harus bergerak. Jangan malu kita. Nama Minangkabau bagus, ada di syarat-syarat pada kita bulah. Itu hanya namun di karte-karte.
tapi di aplikasinya nol. Tolong, sekali lagi Ambo minta tolong, kita semuanya harus bekerja sama, kolaborasi. Hanya itu aja. Makasih Pak Datuk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah. Beliau di samping tim khusus kami, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pembina BPDODIM, mantan Kakanwil Hukum Sumatera Barat, Bali, dan DKI. Kini lah pensiun, tapi masih acok menjadi narasumber dan jadi dosen. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum, kami cenderung mengutamakan konsultasi beliau. Tapi sayangnya kini, dan dari narasumber yang ada 5 orang tuh, tak satu pun yang sarjana hukum. Makanya udah tahu sama Ambau Daulat. Itu kebijakan Ambau itu tuh. Karena untuk menjawab itu. Itu baik. Kita terima dulu tanggapan berikutnya. Karena memang sudah ada yang 2 yang menanggapi. Ya, saya tadi silakan. Pak Mande, Pak. Saya Pak Sriwarni. itu Profesor Dr. Haji Sriwarni dulu. Iya, terima kasih. Serasa, ini serasa dia. Pak, Mande, Pak. Kemudian yang ketiga. Yang Mande, Pak. Serasa dia. Profesor Sriwarni, Pak. Profesor Basri SPDI, Cik. Yo, Mande, Cik. Ini serasa, Cik. Basri SPDI. Silakan. Dimulai dari Mande. Oke, terima kasih. Waktu 3 menit. Apa-apa uni-uni Dusanak Mande yang ada di dalam ruang Zoom kok. Dari banyak paparan yang telah disampaikan oleh para pakar narasumber di dalam segala bidang, bahwa Mande menggarisbawahi apapun bentuknya LGBT itu kita tegas mengatakan menolak, dan perilaku LGBT itu dianggap perilaku menyimpang, apapun bentuknya. Kemudian, kalau kita bicara dengan ABSSBK kita, bahwa perilaku LGBT itu adalah perilaku yang sangat dilarang karena berpedoman pada hukum Islam, falsafah adat Minangkabau, adat Basani Sara Basani Kitabullah, itu memang betul-betul bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga apapun bentuk perilaku LGBT, kita orang Minangkabau otomatis menganggapnya adalah sebuah pelanggaran. Itu kata kunci yang bisa Mande dapatkan tadi, bahwa kita Minangkabau menolak bahwa itu adalah sebuah perilaku yang harus kita tolak. Kemudian Mande bisa menambahkan bahwa perilaku LGBT itu melanggar hak penciptaan. Bahwa seperti dikatakan dalam pandangan Islam, LGBT itu bukan. Dalam pandangan Islam kegiatan seksual yang dilakukan harus dihalalkan dengan akad nikah. Sementara apa yang mereka lakukan, perilaku-perilaku yang dilakukan LGBT itu melanggar hakikat penciptaan. Sehingga kita di Minangkabau itu ada istilahnya tatanan sosial dan garis keturunan silsilah kita, yaitu matriarkat. Kalau perilaku LGBT itu dilakukan, caranya menurunkan garis keturunan. Nah, itu juga perlu digarisbawahi. Nah, seperti yang dikecekan oleh Pak tadi, kita harus punya payung hukum, apa yang perlu kita lakukan, kita bekerja sama dengan pihak pemerintah, pihak nagari, dan pihak-pihak yang terkait, agar penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berperilaku LGBT, kita perlu mendesak seperti yang dikatakan oleh Pak Fauzi Bahar tadi. Insya Allah Agus kita akan keluarkan, kita akan buat rancangan perda. Insya Allah selesai Agus, itu kalau tidak salah Mandedanga tadi. Mudah-mudahan di samping itu ada juga sanksi sosial yang harus kita lakukan. Kalau Mande di kampung Mande, jangankan perilaku LGBT, orang yang bajinase itu diusir dari negara. Nah, sanksi sosial yang bare itu
kalau itu kita lakukan di setiap negari, Manda yakin bahwa perilaku penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok minoritas LGBT itu mereka akan kapok. Di samping diusir dari nagari, dibuang sepanjang adat, kemudian ada lagi sanksi hukum yang mungkin akan tertuang dari perda-perda yang akan kita luncurkan. Nah, kemudian kalau kita lihat perilaku LGBT itu Bundo, itu menanggapi menit Bundo, kita sepakati. Oke, barangkali itu saja Bundo, Pak. Kemudian waktu kita menanggapi 3 menit. Ya, oke. Ya. Oke, makasih. Makasih Pak. Ya, makasih Bundo. Kemudian lanjut, Inye Sarasa, silakan. Terima kasih Pak Inye Moderator. Sarasa, Terima kasih Pak Moderator, izin karena waktunya pendek, salam penghormatan kita tumpangkan kepada Bapak Ibu pembicara dahulu. Kita langsung saja, sebagaimana yang disampaikan oleh para Bapak Ibu pembicara dahulu tadi. Saya sebenarnya ingin menyampaikan sepakat dengan Pak Suryadi. Selama ini banyak kita berwacana, webinar, dan seminar. Dan saya lihat sekarang terlalu banyak lembaga-lembaga yang mengurus ini itu, badan-badan yang telah ada di Sumatera Barat, tapi kita belum melihat eksisnya ke lapangan. Jadi kalau bisa jangan titik dari atas nanya Pak, tapi tumbuh dari bawah lah, merasuk dari bumi. Apa solusinya? Yang menggerakkan nagari-nagari, kita masih punya satu kekuatan, yaitu kekuatan hukum adat. Ini mamak di nagari masih cukup kuat. Dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa saat ini yang nama LGBT dan penyimpangan-penyimpangan ini tidak lagi di kota-kota, tapi mereka menyasar ke daerah-daerah. Semalam libur saya berada di kampung ini di bawah kaki Gunung Merapi, dan di sini pernah terjadi kasus yang mengemparkan Sumatera Barat bahkan Indonesia, karena yang melakukan penyimpangan itu adalah seorang ustadz, malahan guru tarikat, seorang ulama yang punya jemaah banyak. Saya lihat sekarang kita harus menggerakkan dari nagari-nagari dari bawah. Kita libatkan perangkat nagari ini yang mama kita. Tidak perlu secara formal, tapi seperti P2Adim, saya berharap nanti kalau ada kegiatan-kegiatannya, kita mulai pembinaan-pembinaan di nagari langsung. Yang diundang, yang dibina itu adalah ketua-ketua pemuda, wali-wali nagari, atau wali jorong, atau ulama-ulama kampung yang setiap hari akan bergerak di tengah masyarakat. Dan juga saya lihat ada sekarang ini yang membuat ini merajalela dan kita bisa tidak terkontrol. Kurangnya rasa kepemilikan kita terhadap nagari. Kita jujur saja, sekarang banyak komplek-komplek baru yang berada di kawasan-kawasan pemukiman. Seperti di seputaran Bukit Tinggi itu sudah merambah ke daerah-daerah pinggiran Kabupaten Agam. Itu mereka membuat komplek perumahan-perumahan baru itu sangat tertutup dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Padahal secara hukum adat kita sudah dikatakan di mana air disawak, di sini dan tiang dipatah. Kita berharap melalui Bapak Ketua LKAM nanti membuat perdanya bahwa setiap pendatang baru itu harus mencari mamak di daerah tempatnya. Tidak bisa mereka bebas begitu saja dan tidak terkontrol. Ada masyarakat yang tinggal misalnya di Nagari Bukit Batabuh di perumahan. Mereka masih berKTP Bukit Tinggi. Keluar masuk begitu saja. Mereka tidak akan berurusan dengan nagari, dengan yang umat setempat dan juga dengan masyarakat. Ini perlu ditekankan. Karena nanti apabila ada pemuda, ya siap. Sedikit lagi Pak Datuk, ini intinya kami juga ingin ada perlindungan hukum secara regulasi. Ketika para masyarakat bergerak, masyarakat bertempat bergerak, ada kecurigaan LGBT dan penyimpangannya, masyarakat bergerak, mereka dikriminalisasi. Seolah mereka melanggar HAM, mengganggu ketertiban karena sebuah komplek. Ini minta dukungan ini. Ini perlu ditekankan perlindungan hukum terhadap anak negara setempat. Ini makasih Pak. Oke. Ya, terima kasih masukannya, ya. Kita menuju Dinda Basri, silakan. Pak, izin Pak, yang untuk menjelaskan itu Ayahanda Profesor Dr. Haji Asya Sriwarni MH. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Bapak Ya. dan Ibu, kita sudah banyak mendapatkan informasi. Yang selanjutnya seperti telah disampaikan tadi, solusinya. Saya mengusulkan kita bikin tim khusus dan bikin rekomendasi kepada Pak Gubernur seperti yang terjadi di Makassar. Wali Kota Makassar berani dia, yang pertama pembinaan persuasif, yang kedua kalau tidak mau dibina pindah dari Makassar. Nah, kita juga begitu. Kalau tidak mau dia dibina, pindah dari Anak Minang. Apalagi saya sudah sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 22 itu ada syarat usul kitabullah. Kalau tidak kita lakukan, ya slogan saja. Nah, ini perlu lagi. Jadi kalau orang hakim dan pengadilan, eksekusinya yang perlu. Barangkali itu dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Profesor Dr. Asa Siwarni. Sekarang giliran menjawab. Silakan Dinda Fitri, psikolog. Terima Silakan, kasih. Ya, terima kasih Pak Datua. Menjawab tadi dari Leiden ya, dari Pak Suryadi. Baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu, sebenarnya untuk action yang dilakukan Padan sudah mengarah ke yang tadi disampaikan, termasuk dari usulan Inyak Sarasah. Jadi kita sudah masuk ke mencoba melatih dan mengarahkan satgas-satgas yang ada di daerah. Itu kalau di kabupaten ada di Kanagarian sama Jorong. Nah, kalau di kota itu di tingkat RT RW dan kelurahan gitu. Jadi kami menghimbau ini pergerakan sudah mulai kita lakukan oleh Padan. Kita menghimbau hendaknya semua kabupaten kota se-Sumatera Barat mulai bergerak. Insya Allah kami dari tim Padan sebagai trainer, pelatih dan segala macamnya sudah ada. Kita akan bekerja sama. Betul, kalau Padan hanya sendiri nggak akan terlihat. Selama 2 tahun, Padan bekerja lebih ke kuratif. Kuratif itu sangat berat, karena memang sangat susah. Jadi lebih baik nanti ke depan kita libatkan untuk preventif, edukatif, melalui sekolah-sekolah, seperti forum anak dan lain-lain. Nah, untuk forum anak juga Padan sudah mulai, tapi baru beberapa kabupaten dan kota gitu. Jadi itu yang bisa dijawab. Kekhawatiran benar seperti Inyak Sarasah bilang, ini malah masuknya ke yang daerah kecil. Orang yang ilmunya juga minim, direcokin dengan hal-hal yang seperti ini, akhirnya bisa menerima kondisi yang seperti ini. Karena kekerasan seksual, kekerasan orang dewasa terhadap anak, itu termasuk yang om-om segala macam itu punya peliharaan SMP itu juga banyaknya di daerah. Jadi lebih banyak di daerah, di Kanagarian itu muncul gitu. Jadi kami sempat juga menangani kasus-kasus yang seperti itu. Terus yang perlu kita garis bawahi, untuk LGBT nggak boleh kita terlalu vokal, dalam artian kan nggak boleh terlalu menggaris bawahi. Kenapa? Yang pertama, kehadirannya itu dirasakan mereka dapat perhatian. Kedua, kelompok mereka uangnya banyak. Jadi kalau saya udah cukup ada yang kenal, saya takut juga nih kalau tiba-tiba dilariin malam sama orang-orang itu, karena mereka juga marah ketika kita mencoba mengatasi. Nah, kami di Padan dulu awal kan petinggi Padan minta, ayo Fit dibikin zero gitu. Nggak mungkin kita bikin zero karena memang susah sekali. Ternyata dari bulan ke bulan itu penambahannya sangat banyak. Jadi yang paling banyak itu yang memang betul ada di daerah-daerah yang agak terpencil, orang yang pengetahuannya sangat minim. Termasuk keluarga yang pengetahuannya juga minim. Ya, terima kasih Pak Datua. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk kepada penanggap yang kedua, yang berikutnya ada 2 orang yang nunjuk, ambo pertegas dan mohon dukungan doa. Ambo kini kok sedang berbicara juga Gubernur. Sebentar. Sedang berbicara juga Gubernur dan Pemprov siap mendanai. Iku arusnya arus jati, top down. Dan tadi kan arus bawah. Harus button up gitu kan. Jadi kalau memang misalnya besok lalu di kesepakatan bersama masuk sumbarku anti LGBT,
kesepakatan ditandatangani dek ketua Alkam, ditandatangani dek ketua MUI, ditandatangani ketua Bundo Kanduang, ditandatangani dek ketua Cedek Pandai, ditandatangani ketua pemuda. Beko negari itu menggari sel itu. Doakan saja waktu itu. Itu sekarang informasi. Baik, kita masih ada dua lagi penanggap, Ai, Cik Lay, kemudian Nita, Cik Lay. Silakan. Izin Pak Datuk. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kebetulan saya Nita Welong dari Rumah Sakit M. Jamil menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Fitri dan teman-teman semua. Saya sudah bergerak dengan dunia LGBT sejak tahun 2006. Dan saya mendampingi pasien yang terinfeksi HIV sudah sampai 1.300. Menilai apa yang disampaikan oleh narasumber dan bapak-bapak di sini, itu kami sangat setuju. Tapi kita juga harus pahami satu hal. Seperti Bu Fitri mengatakan, kita dekat dengan LGBT, kita bisa sangat dekat dengan LGBT. Karena satu pelaku LGBT, dia bisa menggunakan teman yang lain menjadi 10, bahkan sampai 100. Yang namanya party bagi seorang LGBT, satu orang bisa memakai 5, itu sudah ada di Sumatera Barat. Namun bukan pelaku yang harus kita lakukan pada saat ini adalah, kami dulu berjuang bagaimana ketahanan keluarga. Di tahun 2017, kami melakukan penelitian di 3 kota. Solo, Bukit Tinggi, Kota Padang sendiri. Apa yang kami dapatkan dari seluruh yang kami lakukan itu adalah satu kuncinya, bagaimana ketahanan keluarga, bagaimana peran nenek mama. Karena mohon maaf, dari kasus-kasus yang telah menjadi LGBT, salah satu contoh kasus, anak yang dilakukan sodomi pada umur 12 tahun, dia akan menjadi LGBT di usia 20 tahun karena apa? Pelaku sodominya adalah nenek mama sendiri. Kamanakannya yang disodomi, nenek mama. Terjadilah LGBT sekian tahun karena mencari jati diri. Dengan ini, apa yang kita lakukan? Sebenarnya pelaku-pelaku itu bisa kita dekati. Artinya kita tidak bersifat aktif bisa, bersifat masif bisa melakukan pendekatan. Bagaimana kita melakukan pengendalian-pengendalian ini? Kuncinya hanya satu pada Bapak Ibu semua, bagaimana kita melakukan ketahanan keluarga. Bagaimana peran nenek mama, bagaimana peran Bundo Kanduang, bagaimana peran dari pemerintah. Kami sudah berjuang. Almarhum Pak Wagub Nasrul Abid mengatakan, kalau ada LGBT di Ranah Minang, kita keluarkan. Setuju. Tapi kemana akan kita tempatkan? Itu yang harus kita lakukan terlebih dulu. Kalau kita tempatkan di satu pulau, lah mereka akan melakukan itu dan orang akan berbondong-bondong ke sana. Tapi bukan itu yang akan kita lakukan. Kita mulai dulu, kalau saya dulu waktu tahun 2006 bermimpi, kalau 2006-2010 kita lakukan pengendalian, di tahun 2030 LGBT tidak ada. Tapi pengendalian itu tidak ada dan sekarang tadi Dr. Armen mengatakan hampir 500.000, bisa saja angka itu ada. Ya, itu estimasi yang ada, Pak. Dan mohon maaf saya mengatakan pada Tua di sini karena saya seorang konselor, saya pernah melakukan konseling kepada salah satu pejabat daerah yang menggunakan baik itu pejabat maupun pemerintah dengan LGBT 183 orang. Itu pernah kami alami. Tapi bagaimana kita melakukan ini bersama-sama? Kuncinya saya mendukung kami dari konselor, kami mendukung ini. Tapi yang kami butuhkan adalah peran nenek mama. Komisi Penanggulangan AIDS, Padan, Bu Fitri, kita bisa bergandengan tangan untuk melakukan ini. Satu. Yang kedua, Bundo Kanduang. Bagaimana mendidik anak di rumah? Bagaimana nenek mama menjadi contoh di rumah? Itu yang kita butuhkan Pak Datuk untuk saat ini. Dan kami dari PKVAI, kebetulan saya ketua konselor, kita bisa bergandengan tangan untuk membantu ini. Karena perjuangan ini sudah kami mulai tahun 2006, yang sampai sekarang ini kami sudah mengumpulkan nenek mama, kami sudah mengumpulkan Bundo Kanduang, tapi pada saat ini mama kami membicarakan secara gamblang, masih ada penolakan-penolakan dengan alasan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Nah, inilah yang harus kita bangun bersama-sama. Dina. Mungkin itu Pak Datua. Makasih Pak. Oke. Ya, makasih masukannya. Silakan Dinda Ai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Dinda atas Ai, kesempatannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin off cam. Saya ingin menanggapi, mengamati dari pembicaraan dari awal tadi sampai apa yang barusan disampaikan Ibu Unta kita.
Yang saya pikirkan adalah upaya yang sudah kita lakukan jamak DKD, bahas terkait dengan LGBT ya, mulai dari masyarakat, mulai dari berbagai macam jenis ya, forum-forum yang membicarakan hal ini. Kecenderungan kita adalah memberikan rekomendasi penuntasan persoalan ini dari institusi keluarga, kemudian institusi sosial, yang kemudian ini berputar-putar cenderung di sana saja. Kayak yang ibu-ibu dan bapak-bapak sampaikan tadi, kita cuma bicara saja, minus action. Akhirnya LGBT itu bukannya berkurang, tapi malah semakin merebak, bahkan menjangkau usia yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin 10 tahun yang lalu akan terdampak, tapi saat ini terdampak. Jadi saya berpikir bahwa cara berpikir kita itu asimetris dengan realita LGBT itu saat ini. Maksud saya adalah LGBT itu kalau kita amati, dia adalah bukan gerakan sporadis yang random, tapi dia adalah gerakan yang disupport oleh lembaga-lembaga global, NGO-NGO global, dan mereka besar sekali. Pergerakan mereka itu terukur dan terarah gitu. Jadi kalau kita berfokus kepada penyelesaian lokal, penyelesaian yang di ranah yang sempit, saya pikir ini tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah. Artinya kita perlu mengevaluasi peran kita itu apakah cukup hanya dengan perbaikan individu, perbaikan keluarga sajakah, yang keluarga sekarang juga penuh dengan carut-marut, imbas dari multi layersnya persoalan kita gitu. Nah, sehingga bangunan keluarga pun juga kita tidak bisa kita begitu harapkan, karena mereka juga dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu. LGBT itu hanya satu di antara banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau kita serahkan LGBT yang tadi gerakannya itu terarah kepada keluarga, tentu tidak akan cukup kayak gitu. Jadi maksud saya adalah kita perlu gerakan yang didasarkan kepada kesadaran sempurna bahwasanya LGBT ini adalah kejahatan yang terorganisasi secara global, dan kita harus melihat ini adalah sebuah gerakan ideologis yang lahir dari sekularisme liberalis begitu. Nah, kita sebagai muslim tentu harus mengcounter ini dengan kesadaran ideologis juga. Nah, kesadaran ideologis ini harus kita pahami, itu sebenarnya ada dalam Islam gitu. Islam punya pandangan hidup yang kompleks yang menyediakan regulasi yang paripurna untuk mengatur seluruh jenis aktivitas dan interaksi manusia, mulai dari politik sampai persoalan yang mencakup persoalan masyarakat yang lainnya begitu. Jadi menurut saya sih kita barangkali perlu kayak gitu untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif, mendorong adanya regulasi daerah itu bisa saja menjadi ikhtiar kita salah satunya, tapi tidak cukup sampai sana. Kita perlu mendorong pemerintah pusat untuk menciptakan independensi di dalam melahirkan regulasi nasional hukum positif yang tidak bisa dikangkangi gitu oleh gerakan-gerakan HAM yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang hadir yang tertanam di dalam Undang-Undang Dasar kita itu. Realitanya 2016 presiden kita ditekan oleh intinya ya saya pengen membahas lebih kepada kita mendorong untuk independensi pemerintah daerah dan pemerintahan pusat untuk tidak bisa dikendalikan oleh gerakan-gerakan liberal termasuk gerakan HAM. Oke, Dinda. Itu mungkin, Pak. Makasih. Oke. Ya, makasih Dinda. Kita mohon tanggapan dari Dr. Armen, silakan kalau masih bergabung. Baik, Dr. terima Armen. kasih. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, silakan. Ini banyak yang berkaitan dengan bagaimana peran dari segi kesehatan dan bagaimana peran dari nenek mama. Baik. Silakan Dinda. Baik, saya akan coba sampaikan. Saya satu tim dengan si Nita tadi, dengan Welong itu. Jadi kami sebenarnya sudah berbuat. Jadi dari pengalaman saya lebih duluan, 3-4 tahun dari beliau mengurusi LGBT ini. Jadi dulu mulai narkoba kita, kemudian belakangan ini kalau ada 10 HIV kita temukan, itu 8 diantara itu penyebabnya adalah LGBT. Ada 10 HIV baru kita temukan, itu 8 orang itu LGBT itu. Nah itu yang Kemudian yang kita buat tentu ketika kita berbicara dengan Perda ini, masalah yang akan muncul akan banyak itu hukum-hukum yang di atas, mulai dari HAM internasionalnya, semua orang punya hak dan macam-macam, banyak itu. Tapi kemudian tadi ada katanya mereka punya dana yang kuat, punya dukungan yang kuat untuk LGBT, ternyata enggak juga itu. Enggak juga banyak dana mereka. Cuman yang salah itu kita tak berbuat. Kita tidak berbuat apa-apa. Kami sudah mencoba itu dengan tim kami dari M. Jamil,
semua sekolah-sekolah itu di kelompok mereka ini ada seperti yang LGBT tobat gitu. Ada tuh kelompoknya LGBT tobat itu. Ada, Mereka Pak. sudah menikah, sudah tidak berbuat lagi. Dan mereka pendidikannya mulai dari S1, tidak berpendidikan, S1, S2, S3, malah guru besar ada, cuman dari Kota Padang ya, ada kita punya itu. Jadi sampai ke situ mereka ada. Kemudian apa yang kita buat itu ternyata ketika mereka kita siapkan, kita dekati, itulah yang tadi kenapa kita bisa tahu mereka itu bisa berubah dari ketika 10 tahun mereka sudah mulai berubah menyukai perempuan buat laki-laki, yang laki-laki menyukai laki-laki, sehingga mereka mulai menikah. Rata-rata di 10 tahun, 15 tahun yang mau menikah itu. Jadi bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan itu. Tapi kalau kita dengan pendekatan yang sangat ekstrim, kita tidak akan dapatkan mereka. Kita hanya bisa mendapatkan mereka itu dari kalau dia sakit HIV. Itu sebabnya sampai sekarang kita tidak temukan lesbi itu. Jadi yang kami kerjakan itu, yang mereka yang sudah tobat itu, kita datangkan ke sekolah-sekolah. Kita dampingi, kita temani, mereka cerita apa pengalaman mereka, jangan ikuti itu gitu. Dan banyak di sekolah-sekolah itu, di SMP, SLTA yang kita datangin itu, mereka satu itu datang ke kita. Saya sudah begitu juga Pak, saya dengan om saya dengan paman saya dengan guru saya gitu. Jadi semua yang ada pada perempuan ada. Ya, itu kira-kira. Jadi semuanya perlu kita perkuat. Jadi pendekatan kita perkuat, hukumnya kita perkuat juga, kepedulian kita perkuat. Yang jelas harus berbuat kita sesegera mungkin. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Dinda Dr. Arman. Sekarang kita menuju kepada Ketua Umum Elkam Sumbar, Profesor Dr. Fauzi Bahar, yang kita ditantang selaku tokoh adat, kita ditantang. Karena kebanyakan sekarang yang berbuat itu adalah tokoh adat dan tokoh agama katanya. Silakan Ketum yang jawab. Ya, oke. Izin Bang Zulkifli atau Bang Kuto, pertanyaan beliau apa? Ini kenyataannya LGBT itu kita adalah tukang gabalo. Apa peran kita selaku nenek mama yang tukang gabalo gitu. Oke, makasih. Mohon maaf tadi saya sedang acara, saya keluar dulu. Inilah dia, kita rencananya menghidupkan kembali peranan nenek mama ini. Hukum yang sedang pidana adat yang kita lakukan ini, ketika ada pelaku-pelakunya di negari-negari, nanti mahkamahnya adalah Kerapatan Adat Nagari beserta masyarakat itu. Satu diantaranya adalah diumumkan di masjid, misalnya Masjid Raya, misalnya Ambon Seni Baka, ya. Diumumkan Seni Baka itu ada seorang anak namanya ini melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki pasang LGBT ini, nama ibunya ini, nama bapaknya ini, nama datuknya ini, nama sukunya ini. Diumumkan selama 1 bulan di sebuah masjid. Jadi faktor jera yang akan kita berikan kepada mereka. Jadi supaya semua nenek mama menyampaikan kepada anak-anakannya bahwa kalian jangan bikin basuh ya Mbo, jangan bikin nama buruk Mbo, nagari, ya, termasuk juga mereka yang telah melakukan itu, rencananya hukum tertinggi itu dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat itu, satu diantaranya ketika barale, tidak ada yang datang. Ketika kematian, tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang memakamkan, tidak ada yang menyolatkan. Jadi hukum sepanjang adat itu. Jadi memang faktor jera. Faktor adat ini sebetulnya, hukum adat ini lebih berat daripada hukum penjara. Hukum penjara kita 6 bulan selesai. Kalau hukum adat ini sepanjang umur kita, selama-lamanya. Tercoreng adatnya, tercoreng sukunya, ayah bapak mandainya, datuknya. Dari itu kita berharap kepada semua pengangkatan datuk kan kesepakatan kaum. Kaumnya itu yang harus diperdayakannya. Bahwa dikumpulkanlah anak kemanakannya di kaum datuk itu, ambo memana, ambo ke anak kemanakan kini ya, jangan lakukan lo LGBT itu basuh suku awak,
Swiss datang. Termasuk juga aku berharap ya Bupati Wali Kota membuat statement siapa anggota HSN yang terlibat dalam LGBT dikeluarkan. Polisi sudah lakukan, tentara sudah lakukan. Kemarin mahasiswa UNP yang kemarin tertangkap basah di Air Tawar itu langsung dikeluarkan oleh rektor. Masa depannya suram, orang membenci dia, ketahuan semua kampung ribut, ya. Ini mamanya Mande, bapaknya Basuh Padang ini ya. Jadi memang faktor jera kita bikin. Jadi kelihatannya kejam banget. Iya. Jadi karena sepertinya hukum ini melakukan sesuatu yang hukum yang tegas gitu. Karena kalau tidak kita gitukan, ya ini ya tadi saya mau bilang, hari ini mereka sudah hampir menjadi biawak LGBT di Kota Padang. Saya baru saja menyampaikan ini ada pula gerakan ya. Ini baru isu nih ya, baru isu. Ya mudah-mudahan tidak ya, tapi bunyinya begini. Ada pula gerakan dari luar Minangkabau, mahasiswa yang lulus di luar Minangkabau yang dari daerah itu, mereka didukung bisa dapat pemondokan selama kuliah. Gerakan itu dari LGBT ini, ya. Nah, jadi dia seolah seperti dapat beasiswa gitu pemondokan, ya misalnya sebulan sewa kosnya 1 juta bayar sebulan, setahun 12 juta. Ya, nah ini saya telusuri juga pendatang yang dari luar kota ini. Saya mau ya saya lihatin ke semuanya, saya curigai juga. Saya kebetulan juga seorang komandan resimen mahasiswa Maharuyung. Saya sudah menghadap Rektor UNP, Rektor UNAN, Dr. Win. Besok hari Selasa, Dr. Isi. Saya akan minta tiap fakultas itu 3-4 orang. Saya akan memikir kojo balam loh. Siapa yang terlibat dalam mahasiswa yang terlibat di LGBT, narkoba dan sebagainya. Saya akan cari informasi. Pak Kapolda sudah sepakat dengan saya. Pendidikan resimen mahasiswa besok ini akan dimasukkan juga di SPN. SPN diberi ilmu intelijen, ilmu anti narkoba. Mereka ya karena mereka sama mereka lah ya memikir balam tadi itu. Balam pun dimasukkan ke tingkat komplek tingkat kos-kos mereka itu. Ya, siapa ketahuan. Saya juga koordinasi dengan Pak Rektor. Kemarin saya sampaikan, Pak Rektor, setiap mahasiswa yang datang, yang baru penerimaan tahun ajaran 2026 ini, ya kita periksa. Sampai ke lubang anus itu kita periksa. Dia lulus secara nasional. Mereka tidak jadi mahasiswa. Dan itu sebagai nons juga kepada adik-adik yang masih di SMP dan SMA. Jadi dokter bisa tentukan bahwa si A ini pernah kena LGBT dari lubang anusnya ketahuan. Dan itu nantinya ini diinformasikan. Jangan gara-gara itu dia tidak bisa kuliah di UNAN, di UNP, di UI, di mana ITB, enaknya ini perlu juga kita sosialisasikan bahwa mulai dari hari ini kita sudah siapkan perangkat dan surat pernyataan dari mereka. Ketika mereka terinformasikan ini bersedia dikeluarkan dari kampus, ya. Begitu dia masuk universitas sudah siapkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tuanya bahwa dia adalah sepakat ketika kena LGBT dikeluarkan dari sekolah, dari kampus, dari universitasnya. Demikian, Bang Zulkifli. Ya, cukup. Ya, makasih. Cukup. Ya, makasih Ketua. Ya. Luar biasa Ketua Elkam Sumbar. Semangat dan memang memahami kondisi yang ada. Mantan Wali Kota Padang 2 periode. Siap. Kemudian kita menuju tokoh agama. Kalau sebentar ini tokoh adat, sekarang kita tokoh agama, yaitu Bunda Neni, Bundo Neni. Ya, sesuai dengan informasi, karena memang kita tidak tahu persis, karena melihat di layar kita, apakah Pak Elpa juga hadir atau enggak, kita minta Bundo Neni, silakan. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Datu.
sangat mengerikan ya dari berbagai informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi. Mande merinding mendengar kasus-kasus LGBT yang ada di daerah kita. Apalagi kini adalah tokoh adat dan tokoh. Halo Pak. Ya. Jadi jangan jadi persoalan dari ini serasa cako kan aneh kini ko tokoh adat, tokoh agama, lainnya no pelaku LGBT jadinya. Sontako tokoh adat ada jawab dek ketua Elkam Sumbar. Maka kini giliran Bundo menjawab untuk yang tokoh agama. Bade sampai puluh kita orang tahu ko ya tungkek mambok rabah aja. Itu silakan Bundo. Mande. Kalau hukum itu Pak itu Pak Zulkarnaini yang jaleh tuh Pak Nanjaleh secara bersama-sama kita sudah mengatakan bahwa itu adalah kita menolak di Minangkabau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh LGBT itu kita tolak dan itu kita nyatakan adalah sebuah penyimpangan. Nah, hukumnya seperti yang dikecekkan oleh Pak Zul tadi, perilaku seksual yang mohon maaf kata Pak Zul juga tadi, orientasi seksual ketika disalurkan ke orang lain tanpa pernikahan itu haram. Sudah dijelaskan oleh Pak Zul tadi. Nah, itu enggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sudah haram kecuali kalau dengan melakukan pernikahan. Nah, itu mande soalnya enggak lo pakar agama udah Pak bakal mandele ko Pak. Mande orang komunikasi Pak. Kalau untuk menjawab tentang agamanya. Nah, sekarang yang ada lagi yang perlu kita khawatirkan mungkin ibu-ibu kita Ibu Fitri, ibu kita dari lembaga apa satu lagi tadi yang di bak kuning, yang perlu kita lakukan yang perlu kita waspadai juga untuk menghilangkan identitas LGBT itu. Pelaku-pelaku LGBT itu kinilah melakukan lavender marriage atau lavender relationship. Ya, misalnya dia gay, dia berteman berdua laki-laki, perempuan, dia berteman berdua-berdua, kemudian supaya dia tidak dikucilkan dalam masyarakat dan desakan keluarga juga untuk kamu harus menikah dengan lawan jenis bla bla bla. Mereka membuat sebuah perjanjian. Ayo dan menikah dengan kamu, saya menikah dengan kamu. Itu adalah sebenarnya itu juga merupakan pernikahan yang menyimpang begitu. Itu fenomena itu lado kini Pak. Tapi Mandek ini akan mencari buktinya. Ada beberapa dari anak-anak yang bilang sekarang di Sumatera Barat sudah ada itunde, dibilang gitu. Nah, Mande akan mencari fenomena maka ada kalau memungkinkan Mande akan melakukan juga penelitian tentang lavender relationship ini atau lavender marriage begitu. Nah, itu yang perlu waspada. Ini sebenarnya LGBT, tapi yang menikah dengan lawas dengan perjanjian. Kadang-kadang diupah, dibayar. Ya. Nah, apakah ada di tampe awak kini atau lu? Tapi anak-anak udah bilang ada kok kecil anak. Oke, Bundo, mau kasih. Ayo Pak, makasih banyak Pak. Makasih. Dan terakhir kok Dinda Anton, Dinda Sekjen, silakan. Silakan Dinda Anton Pratama, Sekjen, selaku sekaligus selaku Ketua Panitia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari panitia mengucapkan ucapan terima kasih banyak kepada pemateri dan sado yang ikut webinar itu. Yang dari Ambo pribadi akan menyampaikan tindak lanjut dari acara webinar itu. Usulan Ambo adalah kita melanjutkan rencana Mubes tungku 3 sejarangan di Sumbar. Nah, agar nanti segala permasalahan masyarakat itu kita bisa mempertimbangkan baik buruknya
di kampung kita. Terus yang kedua, babalik ke surau ko dan cuma jadi istilah orang awak ko pameo saja. Babalik ke surau tapi mode-mode itu juga dari sesuk kan. Nah, jadi kalau kita memang ke babalik ke surau, nah mari kita ramikan balik untuk di negara-negara itu surau ya diramikan, banyak pengaji. Nah, bantu usulan ketua Elkam tadi untuk menambah tahfiz Al-Quran segala macam. Nah, itu sangat kegiatan positif. Jadi dengan banyaknya tahfiz Al-Quran nanti, nah dengan sendirinya mereka akan takut melakukan LGBT ataupun perzinahan. Terus yang ketiga, kami mengajak dari panitia agar nanti orang Minang bisa lebih aktif untuk mengikuti webinar-webinar berikutnya. Nah, akan kita adakan akhir bulan muka insya Allah. Dengan tema nanti akan dirapatkan panitia dulu. Demikian dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah di penghujung pas di jam abo jam 2 dan sementara waktu sholat zuhur tiba. Tentu ada baiknya kita akhiri pertemuan kita. Namun sebelum itu, tentu kita minta kepada Bunda Profesor Dr. Yarmis untuk menyampaikan kesimpulan dari acara kita pada siang kini. Kepada Profesor, sebelum itu, Ambo atas nama pemandu, moderator, malum sajalah, terpasu mangkop, kadang-kadang kawan sedang mengecek, kawan sedang berkomentar, terpasu Ambo ambek, atas kebijakan itu, Ambon mohon maaf. Tapi tidak lain dan tidak bukan, itu adalah semata-mata untuk kelancaran diskusi kita pada siang ini kok. Baik, terima kasih dan Ambon kembalikan kepada Bunda Yarmis, Profesor Dr. Yarmis, untuk menyampaikan kesimpulan dari acara kita kini. Kita persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datua, Bapak Ketua Umum BP2DIM yang saya hormati, Bapak Sekjen, Bapak Ibu seluruh pengurus, dan Bapak Ibu narasumber, serta keynote speaker kita, Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat, serta seluruh hadirin yang telah menyimak dari awal sampai akhir webinar internasional BP2DIM ketiga kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak sebenarnya apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau dikatakan nanti saya menyimpulkan, mungkin juga tidak terlalu tersimpulkan oleh saya, sebab inti dari webinar kita hari ini telah juga di ujung tadi Bapak Sekjen menyampaikan bahwa akan ada tindak lanjut webinar Tigo Tungku Sejarangan dan webinar-webinar yang akan datang. Namun baiklah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia dan dikehendaki kepada saya mencoba untuk memberikan beberapa catatan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi inti dari perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, webinar kita ini telah diikuti oleh lebih kurang 170-an peserta sejak tadi terbanyak yang saya amati. Sampai sekarang tinggal 131 orang, jadi menyusut sekitar 40 orang ya Bapak Ibu, atau 30%. Kemudian yang kedua, kita telah bisa mulai tadi pada pukul 8.30 tepat dengan agenda pembukaan, terus dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh keynote speaker kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin MM, selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada intinya beliau sangat mengapresiasi webinar internasional yang kita selenggarakan pada hari ini, terutama dalam membahas LGBT, dalam rangka bagaimana ABS SBK itu menjadi mampu digunakan dalam rangka memperkecil atau mengatasi persoalan-persoalan sosial di masyarakat Sumatera Barat, khususnya untuk LGBT. Nah, di dalam hal ini beliau berpesan tadi bahwa orang Minang itu dari kecil, orang Minang masing-masing hidup dengan falsafah ABS SBK-nya. Tapi bukan sekedar diucapkan hendaknya, tapi dalam berbagai hal yang intinya
bagaimana menjaga jati diri orang Minangkabau. Nah, ini tentu tidak ringan ya pekerjaannya kepada pengurus BP2DIM. Begitu juga bagi Bapak Ibu dalam berbagai setting yang Bapak Ibu juga punya tanggung jawab untuk meminimalkan LGBT di Sumatera Barat. Nah, sehingga Ketua DPRD Sumbar akan meneruskan kebijakan-kebijakan beliau terkait dengan bagaimana kebijakan daerah yang telah beliau usung bersama dengan kepala daerah. Oleh karena itu, tentu beliau juga akan menyokong perjuangan BP2DIM ini sejalan dengan tugas beliau di DPRD Sumatera Barat. Nah, kemudian ketika masuk kita pada paparan materi paralel dari 5 narasumber yang diawali dengan materi dari Bapak Prof. Dr. Fauzi Bahar, MSI Datuk Sati, selaku Ketua Umum Elkam Sumbar, bahwa harta yang paling mahal yang beliau gariskan kepada kita pendengar seluruhnya adalah anak kemenakan. Jadi oleh karena itu harus dijaga, dipelihara, dibimbing, dibina, terutama dalam tercegah dari LGBT. Jadi LGBT itu adalah kecemasan yang harus dihabiskan, mulai dari tingkat yang paling rendah, ya bahkan bukan hanya dari SD, tapi juga mungkin masih prasekolah di rumah masing-masing, sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang beliau telah sampaikan di depan kita bersama bahwa akan ada menghidupkan peran nenek mama secara lebih dinamis lagi, itu menjadi hal yang sangat penting dalam tugas beliau sebagai Ketua Elkam Sumatera Barat. Nah, apalagi dalam beberapa tanggapan balik dari beliau tentang persoalan-persoalan yang disampaikan, terutama dari ini Sarasah tadi juga bertanya bahwa pemangku adat itu sendiri yang melakukan penyimpangan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang Bapak Ketua Umum Elkam Sumbar sampaikan bahwa akan menghidupkan kembali peran nenek mama, kita patut menyokong dan kita doakan mudah-mudahan beliau sukses dengan timnya dan kita sebagai warga Sumatera Barat Kemudian yang narasumber yang kedua dari Bapak Dr. Zulkarnaini selaku Ketua PAW MUI Sumatera Barat. Nah, dari paparan beliau kita menjadi sangat maklum dan sangat menerima bahwa hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan itu termasuk perzinahan yang tidak kita tolerir di dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat dimanapun, ya. Pandangan Islam tentang LGBT dalam perspektif Al-Quran dan ketahanan umat itu dibicarakan di dalam berbagai surat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tentu memang masyarakat Sumatera Barat bagaimana supaya bisa tidak saja membaca Al-Quran, tapi mentadabbur Al-Quran sehingga LGBT ini tidak hanya lahir dari orang-orang yang mengatakan itu adalah bahaya, tapi dari orang yang bersangkutan itu pun tahu dia bahwa itu dia harus tinggalkan. Materi yang ketiga dari Bapak Dr. Armen Ahmad, SPPD KPT Finasin. Beliau dengan angka-angka yang menunjukkan bahwa bagaimana LGBT di Sumbar itu selalu naik angkanya dari waktu ke waktu, dan kemudian bagaimana pula efeknya kepada munculnya penyakit HIV yang kadang-kadang berujung kepada kematian. Nah, ini menunjukkan bahwa LGBT itu memang dari segi medis telah memberikan dampak buruk. Oleh karena itu, dengan tim beliau yang saya lihat tadi Ibu Nita Melong itu, ya saya pikir sangat memungkinkan untuk kerjasama yang kuat antara BP2DIM dengan pihak medis dalam rangka meminimalkan LGBT di Sumatera Barat. Jadi rekomendasinya adalah beliau tentu akan membuka diri berikutnya supaya tetap upaya kerjasama ini, konsultasi ini terus dijalankan. Dan Bapak Armen Ahmad juga pernah memberikan materi yang sama ini tentang LGBT dan dampaknya kepada mahasiswa UNP, dan Bu Yarmis alhamdulillah ketika itu mengundang beliau secara khusus di kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Padang. Kemudian yang keempat dari Bapak Dr. Elva Henry Muhlis MM, Ketua Daram. Nah, beliau juga melanjutkan apa yang tadi bicarakan oleh Bapak Dr. Zulkarnain dengan tuntunan keagamaannya. Dengan judul beliau tadi peran dakwah dan pendidikan akhlak
dalam mencegah penyimpangan sosial LGBT di tengah masyarakat. Nah, kata beliau dan kita juga mengamini bahwa sikap Islam itu telah sangat kita ketahui membenci perbuatan yang keji itu. Bukan membenci orangnya, tapi perbuatannya. Tapi memang antara perbuatan dan orang tentu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, bagaimana lewat pembicaraan Pak Elva tadi dan dukungan kita semua serta pengurus di BP2 DIM juga, kita sama-sama membantu bagaimana generasi muda Sumatera Barat, Minangkabau, dan nanti bisa menyeluruh kepada masyarakat Indonesia, itu menyadari bahwa perbuatan mereka itu memang perbuatan keji yang harus mereka hindari dan lepaskan dari kebiasaan-kebiasaan. Karena saya meyakini bahwa LGBT itu Bapak dan Ibu itu tidak hanya sekedar dikatakan bahwa dia latah, tapi memang LGBT itu berpangkal dari tidak mampunya seorang individu dalam memanfaatkan waktunya secara baik. Sehingga dengan fasilitas gadget yang mereka pegang, mereka akan berimajinasi macam-macam dan akhirnya mereka akan melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang kita masukkan diantaranya ada LGBT. Terus beliau juga berharap kita mendoakan semoga orang-orang yang masuk ke kelompok LGBT itu bisa kembali mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berubah dari kebiasaan buruk yang tidak menguntungkan itu. Jadi konsep beliau yang ABS, SBK, SMAM, ya. Jadi adat bersandi syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, itu betul-betul menjadi real dalam kehidupan kita masyarakat Minangkabau. Jadi tidak sekedar ABS, SBK. Yang kelima dari Bapak Dr. Suryadi dari University Leiden, ya, dengan judul yang beliau paparkan, perkembangan gerakan LGBT global dan tantangannya terhadap ketahanan budaya Minangkabau. Nah, seperti yang beliau katakan bahwa di Belanda sendiri laki-laki dan perempuan itu banyak yang tidak menikah. Tentu kalau saya tidak menikah, kita pahami bahwa bagaimana mereka memenuhi kebutuhan biologisnya. Nah, kita tidak tahu persis apakah terjawab oleh mereka dengan mengaktifkan diri di luar kehidupan pernikahan atau di luar hubungan seksual dengan mereka membiasakan diri memelihara binatang kesukaan, kegiatan produktif lainnya. Nah, kita tentu tidak begitu paham. Tapi yang jelas bahwa ada sebagian masyarakat kita mungkin ikut-ikutan dengan perubahan-perubahan seperti itu. Padahal menikah bagi seorang muslim itu adalah dalam rangka meneruskan kehidupan manusia di muka bumi. Nah, kita tahu persis bahwa Sumatera Barat adalah negeri, kampung, daerah yang Islam menjadi mayoritas yang kita anut di sini. Jadi oleh karena itu, pembicaraan dari Pak Suryadi tentu akan memberikan inspirasi. Pekerjaannya juga tidak jelas dan aktivitasnya kadang juga kabur. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Terus kita menerima sejumlah tanggapan yang barangkali nanti juga akan masuk kepada perbincangan berikutnya dari panitia, dari Pak Dr. Iramadi Irja, dari Bu Fitri psikolog, dari Pak Insinyur Satria, dari Mr. A. Sultan Marajo, dari Adal Bonai, dari KN Sultan Sejati, ya, semua itu menunjukkan betapa tingginya semangat dan motivasi dari Bapak dan Ibu ketika LGBT itu kita bedah di dalam webinar internasional ini. Kita juga mendapatkan tanggapan dari AI, tanggapan dari Pak Armen Ahmad tentang apa yang terjadi pada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Terus ada tanggapan kembali juga dari Pak Ketua Yakam. Dan dari Bu Mamanden ini juga tidak kalah bagusnya apa yang beliau katakan, sehingga begitupun dengan Pak Anton pertama. Sehingga semua kita sepakat bahwa LGBT harus kita hadapi dengan berbagai strategi. Tidak cukup hanya dengan mengatakan ABS SBK, tapi bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga, bagaimana mensinergikan berbagai unsur yang ada pada unsur-unsur penting di baik eksekutif maupun di yudikatif sendiri serta di lingkungan kehidupan sehari-hari. Barangkali demikian Bapak dan Ibu rangkuman yang mampu saya sampaikan sepanjang kegiatan ini, webinar internasional 3 ini kita selenggarakan. Saya mohon maaf bila tidak seluruhnya dapat saya akomodasi. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah boleh kita di akhir ke penutup nih Bapak Ibu semuanya, Pak Ketua Umum. Halo Pak Ketua.
Pak Dato. Ya, kita akhiri, Mudo. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah mengikuti webinar ini dari tepat pukul 8.30 sampai siang ini pukul 12 lewat 12 menit pada jam saya. Saya mengerti betul bahwa Bapak Ibu telah menyediakan waktu yang sangat baik. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan ini tercatat sebagai amal soleh dan bermanfaat besar bagi kita warga Sumatera Barat dimanapun berada. Kita berharap berikutnya lagi bahwa BP2 Tim lewat Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh posisi yang Bapak Ibu jabat di dalam kepengurusan ini tetap meneruskan cita-cita untuk membuat Minangkabau menjadi eksis sehingga terwujud Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Sebab persoalan-persoalan yang kita angkat kalau tidak didukung dengan provinsi yang kita inginkan itu, karena jangan berpikir bahwa Daerah Istimewa Minangkabau itu akan berbeda dengan provinsi yang sebelumnya. Tidak, tapi bagaimana angan-angan kita itu terwujud ABS SBK sebagaimana telah difasilitasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Barangkali demikian apa yang perlu kita lakukan pada hari ini. Kepada Allah kita bermohon ampun kalau ada yang salah. Kepada manusia selama manusia saya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Saya bersyukur, mohon maaf apabila ada yang salah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.